Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Di suatu turnamen yang diadakan, di saat orang-orang mendukung seorang gamer yang mereka sebut gamer terkuat. Di saat itu, komentator berkata, sungguh hal yang mustahil. Jutaan player, ratusan medan perang, dan puluhan transisi dan comeback yang tak terduga. Orang yang melewati semua rintangan dan kompetisi itu, satu-satunya orang dan pemegang yang bertahan sampai akhir. Dia tidak menghindarinya, dia menghadapinya, dan melesat maju tanpa ragu. Akhirnya, dia mengukir legenda dari virtual reality menjadi kenyataan itu sendiri. Semuanya, ingat ini, pemenang pertama dari League of Streaming, Shin Ha-yeon. Kecepatan reaksi yang mampu menembus momen, intuisi yang menembus prediksi, dan mekanisme uniknya yang tak tertandingi dan tidak bisa ditiru siapapun. Dia melampaui konsep seorang player dan menjadi legenda. Shin Ha-yeon sedang bersiap untuk debut profesionalnya. Setelah tahap ini, semuanya, sekali lagi, dia akan menjalani debut profesionalnya. Kalau begitu, di saat itu komentator itu bertanya, siapa yang akan jadi juara musim depan? 6 tahun kemudian, di suatu perusahaan, di saat orang-orang mengantri untuk menggunakan virtual reality. Di saat itu, seseorang keluar dari tabung virtual reality. Di saat itu, seseorang bertanya, bagaimana? Oh Ji, yang merupakan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan, berkata, sudah lama sejak terakhir kali kamu bermain. Seseorang yang bernama Jin Seo-jun, yang merupakan tokoh utama, berkata, rasa pusingku jauh lebih berkurang dibandingkan saat aku masih bermain dulu. Tubuhku juga terasa lebih ringan. Mendengarnya, Oji berkata, bagus. Oji bertanya, apa kamu bisa kemari sebentar? Kapsul baru ini memaksimalkan performa dengan memanfaatkan setiap teknologi yang kami miliki sampai batasnya. Berkat ini, bahkan orang dengan gangguan fisik bisa bermain. Tentu saja, itu berlaku juga padamu, Seo-jun. Dengan tingkat sinkronisasimu yang rendah, tidak akan ada masalah selama kamu menggunakannya sesuai waktu yang ditentukan. Mendengarnya, Jin Seo-jun tertegun. Jin Seo-jun bertanya, berapa harganya? Sambil menunjukkan angka 1, dia berkata, 100 juta won. Mendengarnya, Jin Seo-jun yang merasa kebingungan bertanya, juta? Oji berkata, harganya cukup mahal bukan? Di saat itu, Jin Seo-jun terlihat kebingungan karena saldonya saat ini hanya 458 won, dan itu adalah total asetnya saat ini. Oji berkata, itulah kenapa aku punya penawaran spesial untukmu. Apa kamu mau mendengarkannya? Kapsul, perangkat yang memenuhi keinginan manusia modern dengan mengintegrasikan virtual reality ke dalam sektor industri. Tapi, di atas segalanya, hal yang paling membuat orang antusias adalah di saat itu, seseorang terlihat menghantam monster itu dan menghasilkan hit. Dan di saat itu, monster yang diserang terlihat tumbang. Di saat itu, Jin Seo-jun terlihat mendarat dari atas. Saat ini, Jin Seo-jun sedang bermain yang namanya game. Sebuah sensasi nyata yang begitu kuat sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah virtual reality. Di saat pedang telah diperkuat dengan menggunakan skill. Di saat itu, Jin Seo-jun berkata, ditambah dengan skill yang memukau, aku secara alami terseret ke dalam game, dan dunia pun terjangkit demam kapsul game. Namun, di saat itu, Jin Seo-jun yang tidak sadarkan diri di dalam kapsul berpikir, belum kena setahun aku pingsan di dalam kapsul. Dengan tingkat sinkronisasinya yang rendah, dengan tidak ada sinyal dan proses pengenalan yang gagal. Jin Seo-jun melanjutkan, itu karena tingkat sinkronisasiku yang diperlukan agar aku bisa bertindak seolah-olah hal itu nyata. Di virtual reality, jatuh di bawah rata-rata. Beberapa saat setelah pengecekan, Jin Seo-jun terlihat berada di dalam bus. Jin Seo-jun yang melihat ponselnya berpikir, aku sangat senang karena rumornya orang bisa bermain game terlepas tingkat sinkronisasinya. Di saat itu, di YouTube, seseorang membagikan tips itu untuk mempersingkat catatan kapsul training. Di saat itu, Jin Seo-jun yang menghela nafas berpikir, meski begitu, 100 juta itu terlalu mahal. Padahal aku hanya mau menikmatinya sebagai hobi. Seandainya sejak awal aku tidak bermain game, aku tidak akan berpikir untuk bermain lagi. Di saat itu, Jin Seo-jun menyadari sesuatu.
Jin Seojun berpikir, kenapa aku mulai memainkan game kapsul lagi ya? Di saat itu, di sebuah perumahan, di saat komentator berkata, tamu super istimewa match event, juara pertama dan nomor 1 di Korea, Shin Haeun. Di saat itu, seseorang berkata, wow gila, keren juga. Di saat itu, Kim Tae-woo, yang merupakan teman sekamar Seojun, sekaligus veteran streamer berkata, skalanya besar sekali. Semua player pro yang masih aktif datang untuk match ini. Apa sih Coach Haeun mau memperlihatkan pengalamannya? Di saat itu, Jin Seojun yang datang bertanya, nonton apa? Berisik banget. Kim Tae-woo bertanya, oh, kau sudah kembali? League event match, seru banget loh. Di saat itu, di pertandingan itu, mempertemukan Shin Haeun dan penantang ke-1. Jin Seojun yang ikut duduk berkata, apalagi ini memang terkenal itu. Kulihat iklannya ada di mana-mana. Kim Tae-woo yang shock berkata, di mana otakmu? Kau bertanya, apalagi itu terkenal? Sumpah, kau itu rasanya sama sekali tidak menggunakan kapsul. Jin Seojun bertanya, memangnya kenapa sih? Kim Tae-woo menjawab, League loh, League of Streaming, singkatan, LEOS. League of Streaming adalah turnamen yang ditonton 15 juta. Untuk turnamen reguler saja, sudah ada 1 juta penonton, dan itu pun hanya Korea. Kalau termasuk penonton negara luar juga, liganya berubah menjadi masif dengan 15 juta orang yang menonton. Kalau tidak menghitung liga-liga pro juga, LEOS ini terbilang kompetisi besar di antara turnamen-turnamen yang menyaingi liga itu. Di saat itu, Jin Seojun bertanya, biasanya mereka pakai senjata apa? Kim Tae-woo menjawab, magic dan busur ada sih, tapi yang paling hebat tetap pedang. Mendengarnya, Jin Seojun berkata, pedang ya. Kim Tae-woo berkata, tapi menggunakan pedang bukan berarti segalanya akan berjalan mulus. Tahun kemarin aku sempat pamer menggunakan pedang, tapi langsung tersingkirkan dalam sekejap. Aku incar Green Pass juga. Jin Seojun berkata, oh, jadi asalkan streamer, kita bisa berpartisipasi terlepas dari popularitas yang dimiliki. Mendengarnya, Kim Tae-woo tersinggung dan tersedak oleh fakta. Kim Tae-woo yang marah berkata, oi, aku streamer yang bagus kok. Ikutan LEOS itu sulit kalau tidak populer sebagai streamer tahu. Mendengarnya, Jin Seojun berkata, ya. Kim Tae-woo bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba nanya? Padahal kau belum pernah sekalipun tertarik dengan kapsul atau streaming. Jin Seojun menjawab, ya. Di saat itu, ponsel Jin Seojun berdering. Merasakan ponselnya berdering, Jin Seojun mulai mengambil ponselnya. Di saat itu, Oji bertanya, Seojun, sudah dipikirkan baik-baik? Sebelumnya, Oji berkata, kali ini, untuk turnamen The League yang diadakan oleh Travel, kapsul baru telah ditambahkan sebagai Grand Prize-nya. Kalau kamu mau berpartisipasi dalam turnamen, aku akan meminjamkanmu kapsulnya gratis sampai turnamen selesai. Mendengarnya, Jin Seojun tersentak. Oji melanjutkan, bagaimana menurutmu? Kembali di saat ini, Jin Seojun berkata, sepertinya aku tertarik ikut dalam LEOS. Mendengarnya, Kim Tae-woo berkata, ya ikutan di LEOS sih. Kim Tae-woo yang sadar bertanya, apa katamu? Jin Seojun menjawab, aku akan mengikuti LEOS. Bukannya bagus kalau aku coba itu? Di saat Jin Seojun yang mengatakan itu tersenyum, Kim Tae-woo terlihat kebingungan. Kim Tae-woo berkata, kau kira LEOS itu semacam kontes menyanyi tingkat nasional apa? Jenis kontes yang bisa diikuti siapapun gitu? Kok bisa kau sepercaya diri itu? Mendengarnya, Jin Seojun menghela nafas. Di saat itu, Jin Seojun mengingat sesuatu. Jin Seojun berpikir, sebenarnya, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang membuat di pikiranku. Kenapa aku ingin memainkan game kapsul lagi? Apa karena aku ingin merasakan lagi kejayaan saat aku masih seorang Sword God? Atau di saat itu Jin Seojun mengingat masa lalunya di saat dirinya masih seorang pendekar pedang. Di saat pendekar lain terlihat menyerangnya, Jin Seojun terlihat mulai mengambil pedangnya. Di saat itu Jin Seojun menebas mereka tanpa ampun. Dan setelahnya mereka semua tumbang oleh tebasan Jin Seojun. Mengingat masa lalunya, Jin Seojun terdengar kesal. Sebuah ingatan yang muncul di benakku. Meski aku tidak menginginkannya. Sebuah pasar gelap yang hanya buka pada malam bulan purnama. Di antara semuanya, sebuah komoditas menunggu di paling bawah untuk digunakan. Di saat itu terlihat seorang anak kecil yang dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Anak itu adalah Jin Seojun di kehidupan masa lalunya. Andai saja
Di saat itu, darah terlihat keluar, dan seorang pria terlihat berada di hadapan Jin Seojun di kehidupan sebelumnya. Di saat itu, orang itu bertanya, "Nak, apa kau mau ikut denganku?" Seorang pria yang merupakan pendekar pedang. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, seandainya Master tidak muncul saat itu, mungkin aku akan hidup dalam perbudakan selamanya. Masa lalu seorang jenius yang diselamatkan dari ambang keputusasaan. Tanggung jawab berat yang mempertahankan sekte Recteus di tengah iri hati dan harapan. Dan diriku di kehidupanku dulu yang dikenal sebagai Sword God pun tidak akan pernah ada. Jin Seojun yang mengingat itu semua tersenyum. Dirinya berpikir, Master, apa gunanya menjadi Sword God di kehidupanku dulu? Di saat itu, Kim Tae-woo berkata, "Gila." Jin Seojun yang marah bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan?" Kim Tae-woo berkata, "Kau gila. Memangnya ini masuk akal? Kau membeli ini hanya untuk masuk Leos?" Jin Seojun yang merasa bingung bertanya, kenapa dia begitu berlebihan tentang itu? Apa salahnya dengan itu? Kim Tae-woo berkata, "Apa kau tahu betapa ketatnya persyaratan masuk Leos? Kau bahkan tidak bisa masuk kecuali kau seorang streamer dengan pengikut yang cukup banyak. Selain itu, kau pikir membawa popularitas mudah itu karisma?" Di saat itu, seseorang terlihat menghibur viewersnya dengan membuat konten mukbang. Kim Tae-woo melanjutkan skill. Di saat itu, seseorang terlihat memperlihatkan gameplay tingkat dewanya. Kim Tae-woo melanjutkan ejekan dan sindiran pada musuhmu. Di saat itu, seseorang terlihat mengejek musuhnya. Kim Tae-woo melanjutkan bahkan editan video. Di saat itu, seseorang terlihat mengedit video sampai dirinya merasa kelelahan. Kim Tae-woo berkata, meski kau berhasil melakukan semua itu, masih banyak orang yang gagal karena tidak ada yang menonton. Viewer-viewer menertawakannya dan memilih pergi karena orang itu yang tampak memalukan. Di saat itu, Kim Tae-woo berkata, "Kau bahkan tidak pernah menyentuh kapsul. Jadi bagaimana caramu melakukannya?" Melihat kapsul, Jin Seojun terdiam sesaat. Jin Seojun berkata, "Bukankah ada cara yang hanya mengandalkan skill saja?" Kim Tae-woo yang tersenyum berkata, "Kau memang patah menyerah ya? Memang ada puncak di atas puncak. Programmer nomor 1 di Korea lebih populer dari seorang selebritis." Di saat itu, Kim Tae-woo berkata, "Jadilah lebih baik daripada Shin Haeun." Jin Seojun berkata, "Oh, aku lebih baik daripada Shin Haeun. Sebenarnya aku sudah mencoba kapsul beberapa waktu lalu." Kim Tae-woo yang meremehkan Jin Seojun berkata, "Konyol sekali. Apa ucapanku tadi hanya angin belaka? Itu dia. Kau belum menyadari kenyataan sebenarnya. Masuk sekarang juga. Jika kau sungguh lebih hebat dari Shin Haeun, atau setidaknya lebih baik dariku, aku akan melakukan semua pekerjaan rumah." Mendengarnya, Jin Seojun tersenyum. Jin Seojun berkata, "Sepakat." Di saat itu, Jin Seojun masuk dalam kapsul virtual reality. Jin Seojun menghubungkan ke dunia virtual reality dalam 10 detik. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, streaming. Sejujurnya, aku tidak pernah memikirkan hal ini. Di saat itu terlihat ID-nya yang bernama Jin Seojun dengan tanggal dibuat dan waktu bermain, serta catatan. Jin Seojun yang menutup matanya berpikir, tapi mengingat masternya di kehidupan masa lalunya, di saat itu masternya berkata, semua orang pada awalnya lebih buruk dalam hal yang belum mereka kuasai. Jika kau ragu hanya karena kau belum pernah mencoba, kau tidak akan pernah mencapai apapun. Di saat itu, Jin Seojun terlihat masuk ke dalam game virtual reality. Dan di saat dirinya mulai membuka matanya, dirinya kebingungan melihat sekitarnya. Di awal permainan dimulai, Jin Seojun berkata, tepat ini. Di saat itu, sistem tertulis, Kim Tae-woo telah memasuki arena latihan. Di saat itu, Jin Seojun tersentak melihat Kim Tae-woo. Kim Tae-woo yang datang bertanya, sudah datang? Jin Seojun bertanya, hei, tempat apa ini? Kim Tae-woo menjawab, arena latihan. Ini game bawaan yang terpasang di kapsul. Di sini kau akan melakukan pertarungan melawan AI untuk mencetak rekor. Jin Seojun bertanya, aku bisa langsung melawanmu kan? Saat Kim Tae-woo yang memberikan pedang berkata, terima hadiah kecil ini. Dia berkata, hei, aku tidak bisa menahan diri saat bertarung. Kau akan terluka. Jika Chelsea kita menang, aku akan anggap itu sebagai kemenangan taruhan juga. Saat sistem muncul, Jin Seojun tersentak. Kim Tae-woo berkata,
AI memiliki level 1 sampai 10. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat AI itu. Level 10 meniru player dengan rekor terbaik di antara mereka yang telah menyelesaikan level 9. Dan Shin Haeyeon telah memegang posisi itu selama 5 tahun berturut-turut. Di saat itu, Jin Seojun menatap player itu. Kim Tae-woo berkata, "Nah, untuk menantang level 10, kau harus menyelesaikan level 9, dan itu sulit." Di saat itu, sistem telah mulai menghilang. Yang bikin Kim Tae-woo kebingungan sesaat. Di saat itu, AI mulai muncul, dan notifikasi tertulis. Pertandingan sedang dibuat. Pertandingan akan segera dimulai. Di saat itu, robot AI muncul. Kim Tae-woo bertanya, "Apa kau sudah memilih level? Level berapa? Kau sudah memikirkannya kan?" Di saat itu, Jin Seojun terlihat memegang pedangnya dengan tekap. Saat sistem mulai menghitung mundur, dan di saat robot itu mulai melancarkan serangan, Jin Seojun telah menahan serangannya dengan mudah. Melihatnya, Kim Tae-woo berpikir, "Hah, bajingan. Dia kurang ajar." Di saat itu, Jin Seojun menyerang robot AI itu tanpa masalah. Di saat robot AI itu mulai menyerang dan serangan tusukan, Jin Seojun menghindarinya ke kanan dan dengan cepat mulai menebas robot AI itu. Dengan serangannya yang mengenai robot AI itu, HP-nya berkurang setengah. Melihatnya, Kim Tae-woo bertanya-tanya, "Apa ini hanya kebetulan?" Di saat robot itu mulai menyerang kembali, Kim Tae-woo tidak tinggal diam. Jin Seojun langsung menyerang robot AI itu dan menebas-nebas robot AI itu. Hingga di saat robot AI itu mulai menyerang, Jin Seojun menghancurkan lengannya dan terjatuh ke tanah. Melihatnya, Kim Tae-woo merasa syok. Di saat robot itu terlihat mulai menyerah, Jin Seojun terlihat menginjak tangan robot itu yang telah lepas. Di saat robot AI itu menatapnya, Jin Seojun terlihat menatap dengan sombong, dan setelahnya mulai menebas kepala robot itu. Di saat kepala robot itu mulai ditebas, robot AI itu terlihat perlahan menghilang, dan setelahnya menghilang sepenuhnya. Notifikasi tertulis, "Anda telah memenangkan duel pada level 9. HP 10 diselesaikan dalam 2 menit 23 detik, dan rank saat ini 107. Melihatnya, Kim Tae-woo berpikir, "Apa? Level 9? Dia mengalahkan AI level 9? Tunggu, kalau begitu." Di saat itu, robot AI lain mulai muncul. Robot AI yang dimaksud Kim Tae-woo sebelumnya. Dan di saat robot AI itu mulai berbentuk sepenuhnya, Kim Tae-woo yang melihat robot itu berpikir, "Shin Haeyeon?" Di saat dirinya terkejut dengan hal itu, melihat Jin Seojun yang bisa mengalahkan robot AI level 9, Kim Tae-woo berpikir, "Apa-apaan dia ini?" Di saat Oji tersenyum melihat sesuatu, wanita di belakangnya menyebutnya direktur. Wanita itu bertanya, "Kenapa Anda melakukan hal ini?" Oji bertanya, "Melakukan apa?" Wanita itu berkata, "Rental gratis. Anda tidak perlu melakukannya." Sambil membayangkan Jin Seojun yang mengambil kapsul sambil berkata, "Sekarang kapsul ini milikku." Wanita itu berkata, "Jujur saja, melihatnya saja saya sudah tahu kalau dia tidak akan pernah mencapai Leos." Oji berkata, "Ya, aku hanya benci melihat bakat terbuang sia-sia." Mendengarnya, wanita itu bertanya, "Bakat?" Oji yang melihat stats dan skill milik Jin Seojun berpikir, bahkan dulu saat dia bahkan tidak bisa mencapai singe rate minimum, aku merasa hal yang istimewa darinya. Skillnya berkembang banyak sejak saat itu. Di saat itu, Oji tersenyum. Oji berkata, "Seperti ucapanmu, mungkin kualifikasinya masih jauh." Mendengarnya, wanita itu tersentak. Oji melanjutkan, "Tapi, jika dia memang pantas, aku rasa dia mungkin bisa berkembang." Kembali di tempat latihan, di saat Jin Seojun sedang melawan AI Shin Haeyeon, melihatnya, Kim Tae-woo berpikir, dia tidak akan menang betulan kan? Di saat itu, Kim Tae-woo memilih untuk merekamnya. Kim Tae-woo berpikir, tapi jika dia sungguh menang, ini akan banjir uang. Di saat itu, AI Shin Haeyeon mulai melompat, dan Jin Seojun mulai menangkis serangannya dan membalikan serangan AI Shin Haeyeon. Dengan begitu, AI Shin Haeyeon mulai terlontar mundur. Jin Seojun berpikir, Shin Haeyeon memang hebat. Aku memang merasakannya, tapi dia jauh lebih berbakat dibanding siapapun yang pernah aku lihat di kehidupanku yang dulu. Ya, kecuali untuk satu orang, dan itu adalah dirinya sendiri. Di saat itu, Kim Tae-woo bertanya, "Hei, kau sedang apa?" Di saat itu, Jin Seojun terlihat diam, dan AI Shin Haeyeon terlihat menancapkan pedangnya pada tubuh Jin Seojun. Kim Tae-woo yang menghela nafas berkata, "Oh, iya benar. Bagaimana kau bisa mengalahkan Shin Haeyeon?" Di saat itu, Jin Seojun
memegang pedang milik AI Shin Hayun. Dan setelahnya mulai menarik pedang itu dari tubuhnya dan melemparnya ke tanah. Di saat AI Shin Hayun mundur, Jin Seojun berpikir, ini sama sekali tidak sakit, bahkan tidak berdarah. Jin Seojun yang HP-nya berkurang 1 berkata, virtual reality ini memang lain. Di saat itu Kim Tae berkata, kau jangan bilang kau sengaja membiarkan dirimu ditusuk, dasar orang gila. Di saat itu Jin Seojun berkata, aku harus mencobanya. Di saat itu AI Shin Hayun mulai memunculkan pedang dan terlihat mulai akan menyerang. Di saat AI Shin Hayun terlihat mulai menerjang, Jin Seojun juga melakukan hal yang sama. Di saat AI Shin Hayun terlihat fokus, Jin Seojun terlihat sama fokusnya. Di saat itu mereka berdua mulai beradu serang. Jin Seojun yang menahan serangannya terlihat tersenyum. Di saat AI Shin Hayun terlihat menyerangnya, AI Shin Hayun terlihat mulai mencari-cari skill yang dimiliki oleh Shin Hayun yang asli. Di saat itu Jin Seojun melihat celah. Jin Seojun terlihat mulai menebas pedangnya dengan keras. Dan setelahnya mulai mendang robot itu yang dihindari oleh robot itu. AI Shin Hayun terlihat mulai mendarat dan HP-nya berkurang. Jin Seojun bertanya, apa kau tidak mau menyerangku? Di saat Jin Seojun berkata, baiklah, Jin Seojun terlihat mulai melompat. Dan di saat itu, Jin Seojun yang berada di udara berkata, aku yang akan mendatangimu. Di saat Jin Seojun terlihat mulai menyerang, AI Shin Hayun menahannya. Dan mereka berdua terlihat mulai beradu pedang. Salah satu pedang dari mereka terlihat mulai hancur. Melihatnya, Kim Tae berkata, tunggu, jangan bilang. Di saat itu, pedang dari salah satu dari mereka terlihat terpotong. Dan pedang itu adalah milik AI Shin Hayun. Jin Seojun yang telah melihat kemenangan tersenyum. Di saat itu Jin Seojun terlihat menodongkan pedangnya. Jin Seojun yang mulai mengangkat pedangnya berkata, berlatihlah selama 80 tahun lagi dan kau mungkin bisa mengalahkanku. Di saat itu Jin Seojun terlihat menebas kepala AI Shin Hayun. Dan setelahnya notifikasi sistem muncul. Anda telah memenangkan latihan tandingnya. Di saat Kim Tae shock, Jin Seojun berkata, hei, aku mengalahkan Shin Hayun. Di saat notifikasi sistem tertulis, pemilik level 10 telah berubah. Jin Seojun berkata, apa ini cukup baik untuk melakukan skill stream? Keesokan harinya di apartemen. Di saat itu Jin Seojun berkata, ambilkan makanan. Kim Tae-ho yang saat ini terjebak beres-beres rumah berkata, ya. Jin Seojun berkata, minyak tidak matang menata. Nanti vakum ruang keluarga juga ya. Laundry-nya juga masih belum dibawa masuk. Mendengarnya Kim Tae-ho kesal. Di saat Jin Seojun berkata, segera cuci piring, Kim Tae-ho berkata, aku tidak mau bertaruh lagi dengannya. Di saat itu pintu kamar Jin Seojun ditutup. Jin Seojun yang melihat kapsul berpikir dan install game yang kemarin. Haruskah aku masuk dan mulai memasang setup streamingnya? Jin Seojun yang masuk kapsul mulai menutup matanya. Di saat itu Jin Seojun mulai masuk ke dalam permainannya. Dan di saat dia mulai membuka matanya, dia berada di ruangannya sepi. Jin Seojun yang melihat sekitar bertanya-tanya, apa ini? Tempat ini? Di saat itu, notifikasi sistem muncul di depannya. Notifikasi itu tertulis, ini adalah place lobby. Luangkan waktu untuk bersiap di sini sebelum memulai gamenya. Melihat notifikasi, Jin Seojun berpikir para streamer bersantai di lobby mereka masing-masing untuk berinteraksi. Di saat Jin Seojun sudah berpikir, Jin Seojun berkata, nanti aku harus mengisi lobbyku juga. Jin Seojun yang mulai memencet layar berkata, baiklah, biar aku cari travel dulu. Di saat itu sistem tertulis, travel, platform streaming game nomor 1. Jin Seojun berpikir, untuk sekarang aku hanya punya satu tujuan, untuk bangun citra sebagai streamer agar bisa memasuki Leos. Di saat itu sistem tertulis, stream akan segera dimulai. Jin Seojun berpikir, dan game yang aku pilih adalah. Di saat itu Jin Seojun berkata, yang satu ini. Game berlatar di abad pertengahan, di mana kau membunuh orang menggunakan metode yang paling aneh yang bisa dibayangkan. Game ini melampaui 2 juta penonton pada hari pertamanya. Dan bahkan setelah seminggu, hype-nya masih belum berkurang. Bagi pemula ini tepat untuk menjadi awalan. Di saat itu seseorang mulai melempar jangkar. Dan jangkar itu terlihat menancap ke tembok. Dan orang itu melompat. Di saat orang itu mulai bergerak cepat untuk memanjat, orang itu terlihat mulai memegang atap. Dan setelahnya mulai berdiri di salah satu tembok. Di saat itu orang itu berada di atap, di mana di bawahnya terlihat banyak keramaian kota. Di saat itu Jin Seojun berpikir, nah kalau begitu, haruskah dimulai? Di saat itu Jin Seojun mulai memulai streamnya. Notifikasi sistem tertulis, streaming pertama, bermain pertama. Apa ada player yang mau memberi arahan pada pemula? Melihatnya, Jin Seojun berpikir,
Taiwo memberi nama stream seperti ini. Memangnya ini akan berhasil? Di saat itu, Kim Taiwo berkata, "Hei, aku senior streammu. Percayalah padaku, ini akan menarik banyak penonton." Mendengarnya, Jin Seojun berkata, "Lakukan, benar." Jin Seojun yang mulai nafas berpikir, "Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya aku bermain game virtual." Di saat Jin Seojun tidak melihat ke bawah, dirinya melihat perumahan megah yang berada di bawahnya. Melihat banyak orang melintas di kota itu dengan suasana yang ramai. Jin Seojun berpikir, presentasinya cukup bagus sih. Aku mungkin akan menikmatinya. Di saat itu, Jin Seojun tersenyum. Di saat dirinya tersenyum, seseorang mulai mendatanginya. Di saat itu, orang itu menyebut Jin Seojun sebagai Dani. Seorang wanita yang bernama Christina berkata, "Kamu bisa terbunuh di misi ini." Dani berkata, "Christina, memangnya kapan ada misi yang aman?" Jin Seojun berpikir, jadi karakterku berbicara sendiri selama tutorial? Bahkan suaranya berbeda. Jadi, karakter ini namanya Dani. Di saat itu, dirinya sedang memainkan Dawn of the Assassin, Shadow in the City. Jin Seojun berpikir, menarik. Christina yang menunduk berkata, "Itu." Dani berkata, "Jika kau benar membunuh, kau juga harus bersiap untuk terbunuh." Christina berkata, "Benar. Tetap saja hati-hati. Mereka mungkin sudah tahu rencana kita." Dani berkata, "Jangan khawatir. Pergilah dan tunggu aku di kedai." Di saat itu, Christina memberikannya sepucuk kertas. Christina berkata, "Tidak ada yang benar. Pertanyakan segalanya." Di saat Dani tersenyum, Jin Seojun berpikir, sudah dimulai? Di saat itu, Dani berkata, bahkan kekacauan itu sendiri. Beberapa saat setelahnya, setelah Dani selesai berbicara dengan Christina, di saat itu Dani terlihat menarik tali dan mulai menggelantung pada tali itu. Di saat Dani terlihat mulai melompati lampu dan mendarat dengan sempurna. Dan di saat Dani terlihat menatap tajam. Di saat itu, notifikasi sistem tertulis, tutorial automod telah berakhir. Di saat itu, Jin Seojun menghela nafas. Jin Seojun yang melihat sekitar berkata, "Sekarang, jika aku lewat sini, melihat tembok di hadapannya." Jin Seojun berkata, "Jalan buntu, lebih tepatnya, diblokir." Di saat dirinya melihat pipa, notifikasi sistem tertulis, "Silakan pajat pipa." Melihatnya, Jin Seojun yang kebingungan berkata, "Aku harus membajak melalui ini?" Di saat dirinya mulai memegang sebuah pipa, dirinya tiba-tiba melompat dengan sangat lincah dan melompat dan setelahnya mulai mendarat. Jin Seojun yang kagum berkata, "Apa? Tubuhku bergerak sendiri. Imersisnya sungguh luar biasa." Jin Seojun yang kebingungan bertanya, "Sudah selesai? Sepertinya aku harus merilekskan tubuhku selama automod." Di saat itu, sistem memunculkan tutorial quest, misi pembunuhan, dengan target pembunuhan, Etor. Etor adalah bangsawan tinggi dan manajer tiket menengah sebuah perkumpulan rahasia. Oleh karena itu, Assassin telah menugaskan anggota mereka, Dani, untuk membunuh Etor. Sambil menunjukkan sebuah peta, kondisi penyelesaiannya adalah kematian Etor. Melihatnya, Jin Seojun berkata, "Jadi, aku harus membunuh Etor?" Melihat peta, Jin Seojun berkata, game ini cukup bagus, memberitahu persis arah tujuanku." Saat sistem memunculkan tali, sistem tertulis, "Coba gunakan tali untuk turun." Jin Seojun yang mulai turun berpikir, bahkan mengajariku hal yang paling dasar, jadi ini cukup sederhana. Di saat itu, Jin Seojun memikirkan sesuatu. Jin Seojun berpikir, apa yang akan terjadi jika aku melepasnya di tengah jalan? Apakah aku benar-benar meluncur sampai ke ujung? Berpikir ini akan cepat, Jin Seojun berpikir, bukankah tidak apa-apa jika jatuh begitu saja dari tengah? Saat ini, dirinya berpikir untuk jatuh. Di saat itu, Jin Seojun sengaja melepaskan tangannya, dan dengan keras mulai terjatuh ke tanah. Jin Seojun yang merasa sakit berkata, jadi itu tidak berhasil? Di saat itu, sistem mulai muncul yang membuat Jin Seojun kebingungan. Seorang penonton mengetik, ngakak banget, dia ngelakuin ini, dia benar newbie, hahaha. Seorang penonton mengetik, hahaha, inilah kenapa aku nonton stream newbie. Seorang penonton mengetik, kamu gak bisa masukin tiket kayak gini, hahaha. Seorang penonton mengetik, beneran, hahaha, aku juga kayak gitu pas baru mulai. Melihatnya, Jin Seojun yang canggung berpikir, ah iya juga, aku senang streaming, jujur saja. Di saat dirinya melihat 4 orang penonton, Jin Seojun berpikir, kapan aku dapat 4 penonton? Kupikir aku tidak akan ditonton siapapun. Apakah karena judul streamnya? Sambil membayangkan Kim Tae-wo yang berkata, aku berhasil, mantap. Jin Seojun berkata, maaf, aku baru saja melihat obrolannya. Penonton bernama Pasien Bagmeran berkata, gak apa-apa, nonton newbie gagal itu konten kelas atas, hahaha. Seorang penonton mengetik, bener banget. Penonton lain mengetik, berhenti menunda dan buruan, go go. Melihatnya, Jin Seojun
yang menghela nafas berpikir, ada apa dengan semua username ini? Apa mereka teman-temanku? Kalau dipikir-pikir, Taiwo memang pernah bilang. Di saat itu, Kim Taiwo berkata, saat kau baru memulai, berlatihlah berbicara sendiri untuk mengisi keheningan. Bahkan jika penontonmu 0 atau hanya 1, jangan terobsesi dengan angkanya. Karena hal yang paling penting adalah interaksi. Mengingat hal itu, Jin Seojun berpikir, fakta bahwa orang-orang ini memilih streamku daripada stream populer pasti karena mereka menginginkan interaksi. Di stream besar, obrolan bergerak terlalu cepat dan pesan-pesan akan terkubur begitu saja. Kurasa aku akan mulai dengan obrolan ringan. Saat penonton bertanya, streamer, apa kamu benar newbie? Jin Seojun menjawab, ya benar. Di saat seorang penonton berkata, aku baru ngecek statnya, dan itu beneran. Aku dibuat 2 hari yang lalu. Jin Seojun bertanya, kalian bisa ngecek itu? Seorang penonton menjawab, yaps. Kalau kamu gak suka, ubah saja ke privat. Jin Seojun berkata, dengarnya merepotkan. Seorang penonton tertawa. Di saat itu, seorang penonton bertanya, kalau itu merepotkan, gimana caramu main gamenya? Hahaha. Seorang penonton bertanya, ngomong-ngomong bro, kapan kamu mau ngerjain questnya? Jin Seojun yang tersentak berkata, oh benar, aku akan berangkat sekarang. Beberapa saat setelahnya, di Mansion Coordinator, di mana mansion itu berada tepat di bawah gerhana bulan, Jin Seojun berkata, ternyata cepat juga perjalanannya. Seorang penonton mengetik, suasananya beneran kayak rumah hantu. Seorang penonton mengetik, suara gagaknya benar-benar legendaris. Di saat itu, Jin Seojun bertanya, jadi, apa yang harus kulakukan pertama kali? Apa aku langsung masuk saja? Seorang penonton mengetik, buset, newbie ini punya nyali baja. Seorang penonton mengetik, jangan-jangan, buka catatan yang dikasih Christina. Jin Seojun yang membuka catatan itu berpikir, benar aku punya catatan. Melihat catatan itu, peta mulai muncul. Jin Seojun berkata, Etor ada di kamar tidur lantai 2, dan ada sekitar 20 musuh. Untuk senjata, di saat itu senjata mulai muncul, dan sarung tangan baja mulai muncul di tangannya. Jin Seojun berkata, aku mendapatkan tombak pedang dan gauntlet. Seorang penonton mengetik, ya, itu adalah senjata dasar tutorial. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, ya, aku hanya perlu membunuh Etor. Saat mulai memasang gagangnya, Jin Seojun berpikir, ini seharusnya cukup. Di saat itu, Jin Seojun berkata, baiklah kalau begitu, aku masuk. Di saat itu, penonton yang mencoba menghentikannya berkata, tunggu. Seorang penonton yang bingung berkata, dasar noob gila. Seorang penonton lain berkata, berhenti. Di saat Jin Seojun yang bingung bertanya, kenapa? Seorang penonton berkata, aku tidak bisa berkata-kata. Seorang penonton bertanya, bro, apa kamu sudah baca seluruh catatannya? Seorang penonton berkata, kamu cuma perlu ngelakuin apa yang dibilang catatan itu. Seorang penonton mengetik, biarin aja, mati itu secara kamu belajar. Haha. Seorang penonton berkata, Tuhan, satu lagi datang ke arahmu. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, ada apa dengan mereka? Suasananya baru saja berubah. Jin Seojun bertanya, apa aku tidak boleh menggunakan pintu depan? Seorang penonton bertanya, bro, kamu tahu cara ngelakuin musuran? Musuran adalah ketika pemain tunggal melawan ratusan hingga ribuan musuh sekaligus. Di saat itu, Jin Seojun bertanya, apa itu? Seorang penonton mengetik, di game ini, NPC dapat buff kalau kamu ketahuan pas lagi misi. Jadi biasanya kamu harus menyelinap. Di saat NPC bertanya, apa ada orang di sana? Player hanya bisa tertawa. Seorang penonton mengetik, tapi ada segelintir veteran yang bernyali dan langsung masuk lewat pintu depan, lalu membunuh semuanya. Di saat seorang player yang menyerang dari belakang berkata, ke sini. NPC itu berkata, kau keterlaluan. Di saat itu seorang penonton mengetik, itulah yang kami sebut musoran. Jin Seojun berkata, jadi, apa mustahil mengalahkan tutorial dengan musoran? Seorang penonton mengetik, gak tahu, belum ada yang pernah ngalahin dengan cara itu. Seorang penonton mengetik, ada orang yang nyoba selama 10 jam terus nyerah. Katanya dia bakal balik lagi setelah nyelesain gamenya. Seorang penonton mengetik, belum dengar berita apapun dari para veteran di komunitas. Di saat itu, Jin Seojun berkata, yang berarti, itu bukan hal yang mustahil kan? Seorang penonton mengetik, ya itu mungkin kalau kamu punya mekanis setingkat Shin Haeun. Di saat itu, Jin Seojun berkata, Shin Haeun ya. Jin Seojun tersenyum berkata, ya, tak ada salahnya untuk mencoba. Beberapa saat setelahnya, di Mansion Coordinator, di mana tempat itu terlihat menyeramkan, Jin Seojun berpikir, oh, melihatnya dari dekat, tekanannya bukan main. Ngomong-ngomong, di saat itu Jin Seojun melihat chat. Jin Seojun yang melihat chat berpikir, katanya meremehkan streamer adalah bagian dari kesenangan bagi penonton. Di saat seorang penonton tertawa, seorang penonton mengetik, aku berani bertaruh, dia mati di sini. Seorang penonton mengetik, ada yang mau taruhan berapa kali percobaan sampai streamernya nyerah? Seorang penonton mengetik, lagian gak bakal berhasil, mati aja cepat terus coba lagi. Seorang penonton yang tertawa mengetik, benar.
Seorang penonton mengetik, semuanya terlalu meremehkannya. Di saat itu, Jin Seo-jun berpikir, jumlah penontonnya naik 3 orang tanpa sadari. Memancing agro ternyata memang jawaban yang tepat. Sebelumnya, dia berkata, mari kita coba juga. Melihatnya, seorang penonton mengetik, ada apa dengan ibu gila ini? Seorang penonton bertanya, apa kamu tahu siapa Shin Hyun? Di saat itu, Jin Seo-jun berjalan berpikir, ya, selama aku tidak berlebihan dan tidak bikin masalah, seharusnya baik-baik saja. Di saat Jin Seo-jun berjalan, seorang NPC menatapnya. NPC itu bertanya, siapa di sana? Di saat seorang penonton mengetik, kamu langsung ketahuan kan? Seorang penonton mengetik, udah aku bilang dia bakal mati di sini. Jin Seo-jun berkata, jangan khawatir, aku sudah mulai terbiasa. Seorang penonton itu tertawa mengetik, kami gak khawatir, kematianmu itu konten hiburan kami. Seorang penonton mengetik, ya sepertinya kamu bakal mati dalam 3 detik. Jin Seo-jun yang mulai komentarnya merasa tersinggung. Di saat itu, NPC yang menyerang berkata, kau di sana, tunjukkan identitasmu. Di saat itu, Jin Seo-jun menatap tajam. Dan setelahnya mulai menangkis serangannya dengan satu tangan. Dan setelah menangkisnya, Jin Seo-jun dan segera mulai menebas NPC itu. Jin Seo-jun yang menyerang NPC itu membuat NPC itu tiba-tiba terjatuh dan tidak bergerak. Melihatnya, seorang penonton terkejut. Seorang penonton mengetik, oh, dia nge-freeze, haha. Seorang penonton mengetik, apa newbie ini baru saja? Seorang penonton bertanya, apa dia baru saja nge-parry? Melihat komentar, Jin Seo-jun kebingungan. Jin Seo-jun berpikir, aku tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Tapi, di saat itu tongkatnya mengenai tubuh NPC itu dan memberikan 1000 damage. Jin Seo-jun berpikir, apa dia seharusnya mati secepat ini? Di saat itu, seorang NPC yang menyerang dari belakang berkata, keparat kau. Jin Seo-jun yang menyadarinya dan segera menaiki serangannya. Seorang penonton mengetik, berhenti bohong. Seorang penonton mengetik, kamu harus beli tiket lotre, hahaha. Seorang penonton mengetik, 2 periode berturut-turut itu gila. Seorang penonton bertanya, apa gilanya dari sebuah kebetulan? Seorang penonton mengetik, bener, hahaha. Di saat itu, Jin Seo-jun yang masih bingung bertanya, Perry? Di saat NPC itu tidak bergerak, Jin Seo-jun menatap tajam. Dan setelahnya mulai menebasnya. Dan sekali lagi, Jin Seo-jun memberikan 1000 damage pada NPC itu. Jin Seo-jun berkata, teman-teman. Di saat seorang penonton diam, seorang penonton bertanya, kenapa? Jin Seo-jun bertanya, apa itu Perry? Seorang penonton mengetik, tunggu. Jadi, kamu ngelakuinnya tanpa tahu apa itu Perry? Jin Seo-jun menjawab, ya. Seorang penonton mengetik, wow, bakat alami, gila. Seorang penonton mengetik, enggak, ini jelas cuma kebetulan. Apa maksudmu bakat? Seorang penonton yang marah mengetik, makanya dia itu bakat alami. Jin Seo-jun berkata, berhenti bertengkar dan beritahu aku saja. Penonton yang marah mengetik, lihatlah sikap cowok yang lagi minta tolong ini. Seakan kami mau ngasih tahu kamu saja. Beberapa saat setelahnya, setelah penjelasan, Jin Seo-jun yang menggambar penjelasan dari penonton berkata, jadi ini adalah Perry. Jadi jika kau menyerang balik dan serang vertikal di waktu yang tepat, lawannya akan jatuh ke kondisi kerugian. Seorang penonton mengetik, apa skill gambarnya itu beneran? Seorang penonton mengetik, dia kelihatannya pintar, tapi Perry adalah hal yang sangat diyakini oleh para pro yang udah pensiun. Tapi semuanya gagal, hahaha. Di saat itu, Jin Seo-jun berpikir, bahkan para pro pun merasa kesulitan. Level 9 yang kulawan sebelumnya, kata Kim Tae-woo, katanya juga ada di level pro. Melihat tingkat skill itu, aku jadi penasaran, apa orang-orang yang disebut pro semuanya sama? Masuk akal jika itu sulit, karena untuk berhasil parry, seseorang perlu memprediksi secara sempurna serang musuh dan tahu cara menggerakkan tubuhnya. Di saat itu, seorang penonton mengetik, jadi kau sekarang mengerti apa itu parry kan? Jin Seo-jun menjawab, sekarang kau tahu itu. Seorang penonton mengetik, kalau begitu, berbaliklah sekarang juga. Seorang penonton mengetik, benar, atau kau akan melawan hal yang menakutkan? Jin Seo-jun bertanya, kenapa? Aku tidak mau. Mendengarnya, seorang penonton mengetik, kepercayaan dirinya yang tinggi itu membuatku jengkel, haha. Seorang penonton mengetik, sudah kubilang itu kebetulan, dasar newbie kembali saja. Seorang penonton mengetik, sepertinya dia masih belum sadar. Seorang penonton mengetik, biarkan saja, dia akan tahu nanti saat mengalaminya, haha. Di saat itu, I'm the Assassin of Joseon mengetik, tidak. Menurutku, gerakan itu bukan kebetulan. Justru itu luar biasa. Mendengarnya, Jin Seo-jun tersentak. Seorang penonton mengetik, memangnya kau pikir parry itu hal mudah? Seorang penonton bertanya, siapa kau? Seorang penonton mengetik, luar biasa katamu? Memangnya kau tahu apa? Di saat semua penonton marah pada I'm the Assassin of Joseon, Jin Seo-jun berpikir, dia membelaku sebentar dan seketika jadi bahan tertawaan.
Aku juga seperti itu di masa lalu. Bahkan saat aku dengan mudahnya mengalahkan bersekte besar, hanya karena aku tidak punya afiliasi dan berasal dari keluarga sederhana, kemampuanku selalu diremehkan. Jinsetsunya menatap ke belakang berpikir, tentu saja, keadaan sekarang dan lalu tidak sepenuhnya sama. Tapi, di saat itu, NPC yang datang lebih banyak. NPC itu berkata, berhenti di sana, penyusup. Jin Seojun berpikir, pada akhirnya intinya tetap sama. Saat dirinya mulai menerjang, dirinya berpikir, apapun itu, aku hanya perlu membuktikannya dengan hasil. Di saat Jin Seojun menyerang, NPC itu telah diserang tepat di bagian kepalanya. Di saat itu, seorang NPC melompat, berteriak. Jin Seojun yang menyadarinya mulai berbalik. Dan setelahnya mulai melawan balik. Melihatnya, seorang penonton yang merasa bingung berkata kasar. Di saat NPC menyerangnya, Jin Seojun menahannya dan menghasilkan parry. Di saat NPC lain menyerangnya, Jin Seojun melakukan hal yang sama dan menghasilkan parry juga. Dan di saat seorang NPC menyerang, dirinya berhasil memparry NPC itu. Jin Seojun yang berhasil memparry NPC itu terlihat mulai menyerang. Dan setelahnya, mulai menusuk NPC itu hingga HP NPC itu habis. Setelah HP-nya habis, NPC itu terlihat ambruk. Jin Seojun berkata, jika kalian ingin menangkapku, setidaknya kalian harus melakukan 108 arah formation. Melihatnya, seorang penonton yang kebingungan bertanya, apa streamer ini seorang boomer? Seorang penonton mengetik, bukan itu intinya. Dia baru saja melakukan 4 parry beruntun. Gila. Seorang penonton mengetik secara beruntun. Kalian masih penasaran siapa aku? Di saat itu, seorang NPC yang berbalik berkata, brengsek, cepat minta bantuan. Di saat itu, Jin Seojun menusuk NPC itu. Dan setelahnya, mulai menghela nafas. Di saat itu, Jin Seojun mulai berjalan melewati NPC itu. Jin Seojun berkata, 6 orang sudah diatasi. Di saat itu, seorang penonton mengetik, serius, apa pekerjaan orang ini? Seorang penonton mengetik, apa kau sungguh seorang newbie? Jin Seojun yang merasa bingung berkata, aku memang pemula, kalian gak melihatnya tadi? Seorang penonton mengetik, aku benar. Seorang penonton yang tetap mengetik, bagaimana mungkin pria yang bahkan tidak bisa menyeberangi atap bisa sehebat ini? Seorang penonton mengetik, ya kan, aku kira dia seorang newbie. Tapi itu tadi sungguh skill seorang veteran. Seorang penonton bertanya, siapa aku? Dengan spam. Jin Seojun yang tersentak berkata, Don't I'm the assassin of Jaeseon. Jika kau spam sekali lagi, kau akan di-banned. Mendengarnya, penonton itu mengetik, siap. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, aku menghargaimu karena jadi orang pertama yang mengakui kemampuanku. Tapi, di saat itu, seorang penonton mengetik, dia sedang mengingatkan kedisiplinan. Wow. Seorang penonton mengetik, lagian siapa yang akan takut di-banned oleh stream kecil? Haha. Penonton itu lanjut mengetik, coba ban aku kalau berani. Haha. Melihatnya, Jin Seojun tersentak. Jin Seojun yang membannednya berkata, udah. Di saat itu, seorang penonton mengetik, mampus. Haha. Seorang penonton mengetik, kecepatannya luar biasa, mekanik fisiknya sangat baik. Seorang penonton mengetik, aku iri dengan orang pertama yang terkena banned. Seorang penonton mengetik, sejujurnya dia bakal seperti ini, dia bisa meroket. Orang itu nanti akan menyesal terkena banned. Haha. Seorang penonton mengetik, bener. Haha. Di saat itu, Jin Seojun berpikir, apa evaluasi semacam ini tandanya aku melakukannya dengan baik? Di masa laluku, aku tidak pernah maju dulu karena latar belakangku. Jadi, aku tidak yakin. Karena sekte besar terus mengawasiku, jadi aku tidak merasa diterima dimanapun. Tapi, bakatku tidak bisa disembunyikan. Dan pada akhirnya, aku menjadi martial artist yang dikenal sebagai Noble Sword God. Karena itulah aku sebenarnya. Di saat itu, Jin Seojun membayangkan juniornya di kehidupannya sebelumnya. Juniornya berkata, tolong berhenti bicara omong kosong. Apa kau tahu seberapa menderitanya kami karena masalah yang kau sebabkan, senior? Apa kau mendengarkanku? Membayangkan hal itu, Jin Seojun berlagak tidak peduli. Di saat itu, sang penonton mengetik, kenapa kau sangat mahir melakukan parry? Di saat Jin Seojun tersentak, sang penonton mengetik, benar, apa ada triknya? Kau punya kendali 3 dewa. Jin Seojun berkata, itu. Saat seorang penonton mengetik, jangan membuat orang tegang. Sang penonton mengetik, apa itu? Apa? Sang penonton mengetik, coba beritahu kami. Sang penonton mengetik, aku sudah tidak sabar. Di saat itu, Jin Seojun yang menunjukkan jempol berkata, kalian hanya perlu mengingat masa lalu kalian. Sangat mudah bukan? Di saat Jin Seojun yang gugup berkata, itu. Atau kalian bisa melihat dengan hati-hati dia menyerang dia vertikal. Hehe. Para penonton terdiam. Penonton yang kecewa mengetik, kau pikir aku tidak tahu itu? Sang penonton yang marah mengetik, apa kau sedang mengejek kami? Hei, dislike streamnya. Sang penonton mengetik, apa-apaan sikapnya ini? Jin Seojun berkata, aku sudah memberitahu kalian dan kalian masih tetap saja marah. Di saat itu NPC berkata, di sana, penyusupnya di sana. Melihatnya, Jin Seojun berkata, ups, mereka datang. Seorang penonton mengetik, umumnya jika kau tidak bergerak, mereka akan mengepungmu. Di saat ini, Jin Seojun telah dikepung oleh para NPC itu. Seorang penonton mengetik,
Mati saja dan skip tutorial ini. Lagi pula kau tidak bisa mengalahkan Etor. Di saat itu, Jin Seojun memikirkan sesuatu. Jin Seojun berkata, seorang Navy melakukan 13 parry berturut-turut. Bukankah kalian ingin melihatnya? Di saat itu, seorang NPC berkata, bunuh penyusupnya. Seorang NPC lain berkata, hanya ada satu musuh, jangan panik. Di saat para NPC itu mengelilingi Jin Seojun terlihat melihat sekitarnya. Setelah melihat sekitar dan seksama, Jin Seojun mulai menyerang semuanya. Dan setelahnya mulai berlari kabur yang diikuti oleh NPC-NPC. Di saat seorang NPC menyerang, Jin Seojun menghindarinya. Seorang penonton mengetik, wow, apa dia punya mata di belakang kepalanya? Seorang NPC mengetik, aku berani taruhan kalau streamer ini sebenarnya adalah seorang pro. Seorang penonton mengetik, kurasa bahkan seorang pro pun tidak bisa melakukan itu, haha. Di saat NPC menyerang, seorang NPC berkata, keparat kau. Di saat itu, Jin Seojun menghentikan langkahnya. Di saat itu, Jin Seojun menangkis dua NPC sekaligus. Seorang NPC yang terkena parry tersentak. Di saat kedua NPC itu terkena parry, Jin Seojun seketika menyerang kedua NPC tersebut dan menghasilkan 1000 damage di setiap NPC-nya. Di saat itu, Jin Seojun tersenyum. Seseorang yang melihatnya berkata, ini gila. Seseorang dengan ID Institution of Assassin alias Joam bertanya, siapa orang ini? Apa dia benar-benar seorang newbie? Joam adalah penggemar hardcore terkenal dari Dawn of the Assassin di komunitas. Di saat itu, seseorang berkata, kami berfokus pada aspek inti dari stealth dan pembunuhan. Musuhan, cobalah kalau kau bisa. Tapi bahkan mencobanya saja tidak akan mudah. Saat para developer mengumumkan filosofi desain mereka, Joam yang lebih serius tentang musuhan daripada siapapun bersorak. Peningkatan kesulitannya menaikkan ekspektasinya dan memicu hasratnya akan tantangan. Tapi, game over. Karena tingkat kesulitannya yang tinggi, percobaan banyak pemain berakhir dengan keputusasaan dan frustasi. Di saat dirinya melihat streamer itu berkata, teman-teman, kalian bisa membunuh mereka dengan meruntuhkan bangunannya, haha. Di saat dirinya melihat streamer lain, seorang streamer itu berkata, gampang kan, kalau kalian sudah tahu pola targetnya, selama itu meledak, misi sukses, game 3 dewa yang gila, haha. Bahkan setelah coba mengecek segala macam streamer, di saat itu streamer yang bersembunyi di balik tong berkata, aku sudah bersembunyi selama 3 jam, kapan targetnya datang? Di saat itu seorang penonton mengetik, gak nyangka aku sudah nonton ini selama 3 jam. Seorang penonton mengetik, kamu gigih banget, haha. Seorang penonton mengetik, gunakan waktu ini buat menyelidiki lebih lanjut. Di saat itu, Joam yang kecewa berkata, kurasa itu karena tingkat kesulitannya seperti neraka. Musuh orangnya sesungguhnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Tapi di saat itu, Jin Seojun menebas seorang NPC. Lihatnya, Joam yang gembira berkata, ya, ini adalah musuh orangnya sesungguhnya. Akhirnya, streamer dari channel kecil yang kutonton tanpa banyak berpikir, sekarang melakukan musuhan itu yang selama ini ku cari setengah mati. Joam yang menghantam meja berkata, ya, ini dia. Di saat itu, dirinya mengetik, sebenarnya berapa banyak langkah ke depan yang kau lihat? Beberapa saat setelah Jin Seojun membunuh semua NPC itu, Joam mengetik harapan musuh berkali-kali. Di saat itu, seorang penonton mengetik, apakah kone aku yang rendah hati ini layak untuk menyaksikan ini? Seorang penonton bertanya, apa dia baru saja pakai cheat? Jin Seojun berkata, kenapa kalian terkejut dengan hal seperti ini? Kalian cuma perlu menghindari apa yang perlu dihindari, dan menangkis apa yang perlu ditangkis. Di saat itu, seorang penonton mengetik, kau sudah gila ya? Seorang penonton kebingungan. Seorang penonton lain mengetik, enggak, haha, kamu pikir kami gak tahu itu? Ngakak, Ci. Di saat itu, seorang penonton mengetik, cowok ini gila banget. Jin Seojun berkata, benarkah? Kalau kalian tidak mau menonton, aku matikan saja streamnya. Peace. Di saat itu, seorang penonton berkata, time out, aku cuma diam saja. Seorang penonton mengetik, bro, kenapa kamu ngelakuin ini? Jin Seojun yang melihat penonton berpikir, semua 6 penonton mengikutiku. Lumayan. Di saat itu, ledakan terjadi. Di saat seorang penonton mengetik, sial, akhirnya dimulai. Penonton lain mengetik, akhirnya pertarungan bos. Di saat besi telah dilemparkan, seorang penonton mengetik, dia ngehindarin ini, haha. Seorang penonton mengetik, aku udah ngerasain pas dia bertarung tadi, tapi waktu rasanya gila banget. Di saat itu, Konetor berkata, dasar tikus kecil. Seorang penonton mengetik, apa dia bisa mengalahkannya? Seorang penonton mengetik, gendang telingaku mau pecah. Di saat itu, Jin Seojun terlihat berlari, dan di saat dirinya melompat untuk mulai menyerang, Konetor tersentak. Di saat Jin Seojun menyerang, Konetor terlihat terkena tebas dengan HP-nya yang berkurang 5.
Di saat itu, Konetor tersentak. Konetor yang berbalik bertanya, "Apa yang kau lakukan, anak baru?" Di saat itu, Jin Seojun berpikir, HP-nya tidak turun banyak. Kurasa dia benar-benar seorang bos. Jin Seojun bertanya, "Teman-teman, apakah kalian bisa menangkis flail juga?" Seorang penonton mengetik, "Mana mungkin, wah, dia hanya pengawan shot bosnya." Seorang penonton mengetik, "Fem plus 1?" Di saat itu, Konetor yang memutar senjatanya berkata, "Dasar bocah tengik, rasakan amukan flailku." Di saat Konetor mulai menyerang, Jin Seojun menghindarinya. Dan di saat dirinya mulai menyerang lagi, Jin Seojun lagi-lagi menghindarinya. Dan setiap serangan yang dilemparkan, Jin Seojun mulai menghindarinya lagi. Di saat Konetor yang melakukan itu terlihat percaya diri, Jin Seojun terlihat mulai melompat. Dan setelahnya mulai menyerang lehernya dan yang menghasilkan damage sebanyak 3. Di saat itu Konetor berkata, "Haha, percuma saja aku abadi." Di saat itu Konetor terlihat mulai menyerang. Jin Seojun yang mendarat berpikir, "Sudah kuduga, seranganku tidak efektif melawannya. Apa ini akan selesai kalau aku terus menyerang?" Di saat seorang penonton mengetik, "God, kalau kamu kebunuh Etor dalam 5 menit, setelah berhadapan dengannya itu otomatis gagal." Melihat saat itu, Jin Seojun bertanya, "Apa?" Di saat itu waktu tersisa 4 menit 17 detik. Jin Seojun yang melihat waktunya berpikir, "Kapan itu muncul?" Di saat itu Konetor terlihat mulai menyerang. Dan saat dirinya menarik flailnya, Konetor berkata, "Bocah, jangan alihkan perhatianmu dariku." Jin Seojun berpikir, kalau begini sepertinya mustahil membunuhnya dalam waktu sependek itu. Di saat waktu tersisa 3 menit 42 detik, Jin Seojun berpikir, haruskah aku mencoba menerkakan titik vitalnya? Pasti ada cara. Di saat itu, Joa mengetik, "God, kalau kamu terus nyerang titik yang sama, damage-nya bakal meningkat. Komunitas mikir itu mungkin bisa berhasil." Melihatnya, Jin Seojun berpikir, terus menyerang titik yang sama? Boleh juga. Di saat Jin Seojun mulai melompat, Jin Seojun berkata, "I'm the Joseon of Assassin. Terima kasih informasinya." Di saat itu, Jin Seojun terlihat mulai melompat. Dan di saat dirinya menyerang, dirinya memberikan damage sebanyak 70. Melihat serangannya, Konetor terlihat merasa kesal. Seorang NPC mengetik, "Oh, HP-nya turun jauh lebih banyak dari sebelumnya." Seorang penonton mengetik, "Juang benar." Di saat itu, Jin Seojun berpikir, terus-menerus menyerang titik yang sama adalah jawabannya. Konetor yang marah berkata, "Dasar bajingan." Di saat waktu tersisa 2 menit 16 detik, Jin Seojun berpikir, waktunya sisa sedikit. Aku tidak boleh lengah. Di saat Jin Seojun memegang senjata Konetor kebingungan. Seorang penonton mengetik, "Wow, dia benar-benar mulai mengalahkannya." Di saat itu, Konetor berkata, "Ugh, dasar tikus kecil, lepaskan tanganmu dari senjataku." Saat Konetor yang meninju berkata, "Bajingan," Jin Seojun menghindari serangannya. Saat dirinya mulai menyerang, sisa waktu 1 menit 7 detik. Saat seorang penonton yang kagum tertawa, seorang penonton mengetik, "Etor, kami minta maaf." Di saat HP-nya berkurang 300, seorang penonton mengetik, "Apa ini kecepatannya bahkan bisa dicapai oleh manusia?" Di saat itu, Jin Seojun melakukan tebasan terakhir. Seorang penonton mengetik, "Wow, luar biasa." Seorang penonton mengetik, "Hah? Dia masih punya sisa HP?" Jin Seojun berkata, Aku harus memukulnya 1 kali lagi." Seorang penonton mengetik, "Pukulan terakhir, ayo gas, haha." Di saat waktu sisa 51 detik, Konetor berhasil dikalahkan. Di saat itu, di dalam mansion, gema terdengar. Di saat gema terjadi di dalam mansion, Konetor yang telah kalah berkata, "Dasar anjing assassin munafik." Konetor yang mulai menggunakan bom berkata, "Aku tidak akan mati sendirian." Di saat itu, mission clear. Tutorial quest, assassination, sisa waktu misi. Misi selesai. Seorang penonton tidak mulai mengetikkan sesuatu. Di saat itu, seseorang mengklip. Newbie bertarung 13 lawan 1 di tutorial dan parry. Menghindari mob sambil parry 13 lawan 1 di tutorial. Orang pertama di alam semesta yang mengalahkan Etor. Di salah satu kamar di apartemen, seseorang berkata, "Ya ampun, ini gila." Joam yang mengatakan itu berkata, "Tak kusangka aku menyaksikan penyelesaian pertama di dunia." Di saat itu, banyak klip bermunculan di permainan Dawn of the Assassination. Kembali beberapa saat yang lalu, di saat gemuruh terjadi di kamar Konetor. Konetor yang mulai mengambil sesuatu di kantongnya berkata, "Anjing assassin hina." Di saat itu, bom mulai diaktifkan. Melihatnya, Dave berkata, "Itu." Di saat dirinya mengaktifkan bom, lingkaran sihir mulai bermunculan di segala arah. Dan setelahnya, terjadi ledakan besar di kediaman Konetor. Di saat-saat terakhir, Dave berhasil melarikan diri. Dave berpikir, Etor brengsek, dia mengcast spell penghancuran diri. Di saat itu, NPC prajurit berkata, "Itu dia asasinya." Dave yang menyadarinya, melihatnya, dan penuh kekesalan.
Di saat seorang prajurit NPC berkata, "Tangkap assassin itu," Dev terlihat mulai melarikan diri. Beberapa saat setelahnya, di dalam hutan, di saat Dev terlihat terengah-engah saat dirinya mulai berlari, anak panah terlihat mengarah padanya. Dev yang menyadari hal itu terkejut. Di saat itu, Dev terkena anak panah di lengannya. Dan sesaat setelahnya, dirinya mulai terjatuh. Dan di saat dirinya mulai terjatuh, tanpa bisa melakukan apapun, para prajurit NPC itu melihatnya yang mulai terjatuh. Di saat itu, Dev terlihat tidak berbicara apapun. Dan sesaat setelah dirinya menyerah, dirinya mulai terjatuh ke laut. Beberapa saat setelahnya, di suatu tempat yang penuh dengan pegunungan, di saat itu Dev terlihat terkapar di tepi sungai. Di saat sebuah cincin berada di tangan Dev, orang yang terlihat siluetnya terlihat mulai mendatangi Dev. Di saat itu, orang itu terlihat mulai menunduk dan mulai mengambil sesuatu dari tubuh Dev. Dirinya mulai mengambil bros yang ada di saku Dev. Di saat itu, orang itu yang telah mengambil bros tersenyum. Di saat itu juga, sistem tertulis beralih ke karakter player. Di saat itu, penonton mengetik. Cutscene-nya sama sekali tidak berubah. Wah, dan mati setiap saat. Melihat kesedihan para penonton, Jin Seo-jun hanya bisa diam. Jin Seo-jun berkata, jika itu aku akan membelokkan anak panahnya." Penonton mengetik, "Mas, baca situasinya mas, lagi sedih loh." Parahnya dia emang bisa, jadi gak bisa protes. Saat Jin Seo-jun berkata, "Sayang sekali." Di saat itu terjadi rentetan kritik pedas. Penonton mengetik, "Kau memang anomali, ha." Jin Seo-jun yang menepuk tangannya berkata, "Baiklah kalau begitu." Jin Seo-jun bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Penonton mengetik, "Coba ke kedai, temui Christina." Jin Seo-jun bertanya, "Christina?" Jin Seo-jun berpikir, aku baru ingat." Melihat bar, Jin Seo-jun melanjutkan, "Aku harus pergi ke kedai saat cutscene selesai." Di saat itu, Jin Seo-jun membuka pintu kedai. Dan setelahnya, dirinya melihat banyak orang yang saling mengobrol satu sama lain. Di saat itu, Jin Seo-jun melihat seseorang yang berjaga di kedai itu. Orang itu adalah Christina. Jin Seo-jun berpikir, bagaimanapun caranya, dia jelas-jelas terlihat seperti pemberi quest. Di saat Christina tersentak menyadari Jin Seo-jun, Christina bertanya, "Pelanggan, apa ada yang bisa saya bantu?" Jin Seo-jun tersenyum. Jin Seo-jun berkata, "Hal yang aku butuhkan, tentu saja sangat banyak." Jin Seo-jun berpikir, wah, automat lagi. Di saat itu, Jin Seo-jun menunjukkan bros. Melihatnya, Christina yang terkejut tersentak. Christina yang gemetar berkata, "Kamu?" Christina yang gugup bertanya, "Siapa dirimu?" Jin Seo-jun berkata, "Tenang, jangan terlalu waspada. Aku kemari karena aku pikir bisa membantu." Christina bertanya, "Apa maksudmu itu?" Jin Seo-jun berkata, "Anggap saja, aku cukup percaya diri dengan skill asasinku." Christina tersentak berkata, "Mustahil. Apa kamu berasal dari barat?" Jin Seo-jun berkata, "Benar, kau kenal aku?" Christina berpikir, "Aku dengar kabar mercenary akan melakukan apapun selama bayarannya sepadan. Kalau begitu, tidak mungkin dia berpihak pada perintah itu." Christina berkata, "Baik, mari bertukar nama. Aku Christina, kamu?" Jin Seo-jun berkata, "Aku." Di saat itu, sebuah panel tertulis, "Siapa nama Anda?" Penonton mengetik, "Oh, pilih nama ya? Tunggu, Jin Seo-jun adalah nama aslinya? Bahkan nama aslinya juga tidak buruk. Haha." Jin Seo-jun berpikir, saat ini nama streamerku masih Jin Seo-jun. Aku belum mengatur nama, jadi pasti menggunakan nama asliku. Tentu saja, jika mau cari aman, tidak ada yang lebih baik dari Nameless. Tapi, Jin Seo-jun berkata, "Nameless. Namaku Nameless." Penonton mengetik, "Hah?" Hahaha. Penonton lain mengetik, "Ayolah, kenapa malah jadi Nameless? Meski kau terlalu malas memikirkan nama, tapi ini sudah berlebihan. Hahaha." Jin Seo-jun berpikir, mungkin terlihat lucu, tapi Nameless sangatlah populer di kehidupanku dulu. Seseorang di kehidupan yang lalu berkata, "Namaku Nameless." Orang yang lain berkata, "Kau juga Nameless?" "Aku Nameless nomor 2." Seseorang berkata, "Aku juga." Jin Seo-jun yang membayangkan hal itu berpikir, berbanding dengan arti aslinya tidak punya nama, itu adalah julukan yang membuatmu terlihat keren dan misterius. Jadi itu sangat populer. Jin Seo-jun yang telah memilih nama Nameless mulai mengiyakannya. Di saat itu, sistem tertulis, "Anda sekarang bisa menerima kontrak pembunuhan di kedai Sun." Christina berkata, "Baiklah Nameless." Jin Seo-jun berkata, "Jadi, bagaimana caraku menghubungimu jika aku membutuhkan sesuatu?"
Christina berkata, "Sebelumnya, aku ingin tahu di mana pemilik bros ini." Penonton mengetik, "Hiks. Dane." Penonton lain mengetik, "Christina, ini sangat menyayat hati." Jin Seo-jun berkata, "Aku menguburnya di dermaga barat." Mendengarnya, Christina berkata, "Jadi begitu. Gunakan ini untuk menghubungiku mulai sekarang." Di saat itu, Christina memberikannya bros. Di saat sistem tertulis, "Anda telah mendapatkan signal stun." Jin Seo-jun menerima bros itu. Christina berkata, "Kalau begitu, mohon kerjasamanya, Nameless." Beberapa saat setelahnya, di luar kedai, di saat itu Jin Seo-jun berkata, "Tetap saja, aku mendapatkan signal stun, dan rasanya seperti aku sudah melakukan semua hal yang ingin aku lakukan hari ini." Penonton mengetik, "Jadi aku streamer ini akan jadi Nameless mulai sekarang?" Jin Seo-jun berkata, "Benar, tapi karena aku belum memutuskan nama resmi streamingku, kalian bisa memanggilku sesuka hati kalian." Joa mengetik, "Oh, Nameless, itu nama yang sangat cocok untuk seorang assassin. God asli." Jin Seo-jun berkata, "Kalau begitu aku mau off. Aku akan streaming di jam yang sama besok." Penonton mengetik, "Sampai jumpa, selamat atas streaming pertamamu." Penonton mengetik, "See ya, selamat tinggal." Jin Seo-jun yang melihat jendela gugup berkata, "Selamat tinggal." Di saat itu, Jin Seo-jun bertanya, "Oh, tapi apa aku boleh langsung log out?" Penonton mengetik, "Haha, kok bisa langsung log out? Memangnya mau bagaimana lagi?" Jin Seo-jun berkata, "Tunggu, tidak disimpan?" Penonton mengetik, "Hahaha, streamnya sampai akhir sungguh menyenangkan." Penonton lain mengetik, "Cia, dasar newbie, haha." Beberapa saat setelahnya, di apartemen Jin Seo-jun. Jin Seo-jun yang melihat penontonnya yang 6 berkata, "6 penonton itu terus melihatku sampai akhir." Mengingat nama-nama penonton itu, Jin Seo-jun berkata, "Mereka punya nickname yang unik." Di saat itu, Jin Seo-jun tersentak. Di saat seorang penonton mengetik, "Apa ini stream yang melakukan musuran?" Jin Seo-jun yang kebingungan berkata, "Rasanya aku tidak melihat chat ini tadi." Di saat stream berakhir dan banyak chat yang masuk, Jin Seo-jun bertanya, "Apa ini? Aku sudah mengakhiri streamku, tapi kenapa masih ada banyak orang yang bergabung?" Beberapa saat setelahnya, saat Kim Tae-woo melihat tren saat ini, Kim Tae-woo berkata, reaksi stream hari ini boleh juga. Besok konten apa lagi ya?" Di saat itu, Jin Seo-jun yang membuka pintu berkata, "Hei Kim Tae-woo." Di saat itu, Kim Tae-woo menjatuhkan HP-nya. Kim Tae-woo berkata, "Bikin kaget saja, sialan. Tata keramamu, kau termakan saat makan malam tadi ya?" Di saat itu, Jin Seo-jun mengarah padanya. Jin Seo-jun yang melihatkan layar ponselnya bertanya, "Kenapa jadi seperti ini?" Kim Tae-woo bertanya, "Apanya?" Jin Seo-jun berkata, "Kenapa chatnya masih jalan meski streamnya sudah selesai?" Kim Tae-woo yang melihatnya tersenyum sesaat. Kim Tae-woo bertanya, "Seriusan?" Sesaat setelah Kim Tae-woo melihat chat-chat yang ada, Kim Tae-woo berkata, kurasa gara-gara ini." Kim Tae-woo yang menunjukkan ponselnya berkata, "Ini kau?" Di salah satu populer post, seseorang mempost video newbie menggunakan parry dan menyingkirkan 13 move sekaligus di tutorial. Kim Tae-woo berkata, "Heran, kok bisa kau dapat first clear di hari debutmu dan bikin penonton secara aktif mempromosikan dirimu?" Jin Seo-jun bertanya, "Promosi?" Kim Tae-woo berkata, "Kalau ini bukan promosi, terus apa lagi?" Di saat itu, 154 komentar terbaru. Orang-orang terlihat membicarakan parry-nya yang tingkat diva. Di saat itu, Jin Seo-jun menyebut nama Joam sebagai orang yang telah mengklip streamingnya. Di saat itu, seorang penonton klipnya berkata pada orang-orang di sana untuk melihatnya karena skillnya benar-benar gila. Jin Seo-jun mengetahui Joam yang telah melakukan hal itu berpikir, "Oh, viewer dari waktu itu?" Kim Tae-woo yang mengembalikan ponselnya berkata, "Kalau terus begini, pasti bakal sampai 30 upvote sih." Melihat ponselnya yang diberikan padanya lagi, Jin Seo-jun tersentak. Kim Tae-woo berkata, "Begitu 30 upvote, nanti masuk halaman depan. Jadi followermu pasti akan naik. Mending tidur sana bro, kau sudah stream semalaman kemarin." Di saat Jin Seo-jun menyebutnya menyedihkan, Kim Tae-woo berkata, "Belum sampai pro aku." Jin Seo-jun berkata, "Mending kau yang tidur, pro apanya?" Beberapa saat setelahnya, di saat Jin Seo-jun terus fokus kepada ponselnya, Jin Seo-jun berpikir, upvote-nya naik lagi ya. Jadi ini maksud dia soal promosi. Saat Jin Seo-jun mulai menaruh ponselnya, Jin Seo-jun berpikir, "Yah, besok juga tahu sendiri." Di saat itu, video Jin Seo-jun yang telah diklip mulai viral. Keesokan harinya di apartemen, di saat Jin Seo-jun berpikir, sepertinya diprediksi, upvote-nya melampaui 30. Orang-orang membicarakan tentang Nameless, yang merupakan streamer yang sedang populer baru-baru ini. Di saat itu, orang-orang membicarakan tentangnya, yang mengalahkan kompetitor dengan tongkat besi.
Jin Sejun yang melihat komentar-komentar itu berpikir, kalau topiknya sudah panas begini, perselisihan cenderung terjadi. Di saat itu, Jin Sejun tersentak melihat satu komen. Di saat itu, seseorang mempost dengan judul, "Kenapa level 10 yang baru benar-benar menyebalkan?" Jin Sejun yang mulai memencetnya berpikir, ini Comedians Dawn of the Assassin? Tapi ada juga ya yang post soal training ground. Di saat itu, orang yang memposting itu mengetik, semua orang sudah tahu soal level 10 AI berubah dari data Codefish ke data pengguna lainnya kan? Namanya unknown, pengguna pribadi. Mungkin gara-gara itu semua orang fokus pada identitasnya yang tidak diketahui. Tapi aku lebih ingin fokus ke kepribadiannya. Aku sudah menonton video kakak yang kukena melawan unknown. Ini videonya, dan aku sudah dapat izin untuk menguploadnya. Video level 10 AI, YouTube link, mouse cursor here. Di saat itu, Jin Sejun yang melihat komentar itu bertanya-tanya, kepribadian? Di saat itu, penjelasan dimulai. AI Shin Hyun biasanya menunggu kalau pengguna menjatuhkan pedangnya kan? Tapi, unknown AI ini, begitu pengguna menunjukkan celah, si brengsek ini langsung memanfaatkan seolah kesempatan emas. Di saat itu, seorang penonton berkata, aku menyerah. Di saat AI itu terlihat sombong, penjelasan berlanjut. Dia bahkan terang-terangan memandang rendah dengan sombongnya. Seseorang mengetik, kan, AI level 10 saat ini didasarkan pada data yang tersimpan sementara unknown melawan AI sebelumnya, yang berarti dia melawan semua BM itu dalam waktu yang singkat, haha. Itu jadi membuatku bertanya-tanya, apa dia memang membuat set infonya menjadi privat gara-gara itu? Hahaha. Seseorang membalas komentar itu. Kemarin Seon Hyun tidak angkat diri. Kalau tanya pendapatku sih, aku yakin 100% dia lagi main di training ground. Haha. Melihat komentar itu, Jin Sejun tersinggung. Jin Sejun berpikir, sepertinya aku jadi begitu gara-gara main sambil chat dengan Taiwo. Lalu, data update-nya terasa seperti combat grinding repetitif. Jadi aku tak ingin melakukannya. Tidak adil rasanya. Di saat itu, Jin Sejun dicap sebagai toxic user dan tidak adil. Seseorang mengetik, baru beres lihat video training ground. Apa jangan-jangan itu Lord Nameless? Seseorang yang melihatnya bertanya, sudah ada yang tahu? Makin lama rasanya makin ngeri. Jom lagi. Dia ini punya semacam intuisi ilahi atau apa? Jin Sejun berpikir, jujur, aku tak menyangka bisa dapat perhatian sebanyak ini. Tapi mendadak, mendapatkan sesuatu itu biasanya bukan hal yang baik. Saat Jin Sejun mulai berdiri, dirinya berpikir, bukankah aku sudah tahu itu dari pengalaman hidup lamaku? Kekuatan yang tak siap dihadapi adalah racun. Di saat itu, Jin Sejun mulai masuk ke tabung. Jin Sejun berpikir, seperti sekarang, hari demi hari, aku cuma perlu berkembang setiap harinya. Di saat itu, Jin Sejun mulai memasuki suatu game di dalam tabung. Di saat pengikut Jin Sejun 432, Jin Sejun berpikir, naik banyak seperti kata Taiwo. Tapi di antara mereka, jumlah orang yang menonton live streamku cuma 6. Di saat Jin Sejun memulai streamingnya, Jin Sejun berpikir, hari ini berapa ya? Di saat itu, Jin Sejun telah memulai streamnya. The City of Alteon. Stage untuk game ini adalah kota Alteon. Kota ini terbagi menjadi 4 distrik utama. Istana Kerajaan, Magic Tower, distrik kelas atas, distrik kelas bawah, distrik kerajaan, Aterius Spire, Gilded Quarter, Low Quarter. Player bisa menerima misi pembunuhan dari mana saja. Tapi selama latihan, katanya bisa juga kita membunuh orang secara acak tanpa menerima misi terlebih dahulu. Jin Sejun yang telah memulai streamnya berkata, stream hi. Di saat itu, penonton mengetik, wow, akhirnya masuk juga. Gas. Seuhi, akhirnya bisa nonton stream Legend. Wow, memang bukan Joam ya? Bulu kuduku merinding. Lord Nameless. Penonton bertanya, apa ini stream Joam yang terkenal? Siap, benar bukan stream Joam? Jin Sejun berkata, tidak, ini memang stream Joam. Dan sebagai catatan, aku juga tidak menyuapnya. Penonton mengetik, langsung memutus kontroversi, hahaha. Di saat itu, seorang penonton yang memberikan 10.000 won mengetik, aku menonton Etor setelah menonton videomu, tapi tidak bisa kukalahkan. Harus apa? Cepat. Aku menahan nafas menunggu sampai kau mau memberitahu. Jin Sejun yang melihatnya tersentak. Jin Sejun berpikir, oh, donasi pertamaku? Kenapa dia pergi ke hutan? Jin Sejun berkata, solusinya sederhana kan? Makasih donasinya, how do I actually do this? Kalau soal Etor, kau cuma perlu mengenainya di tempat yang sama. Penonton mengetik, Profesor, ini dibaca apa? Hahaha, menyenangkan. Penonton lain mengetik, oh wow, sangat membantu. Penonton lain mengetik, aku bicara sebagai penonton dari kemarin. Pokoknya jangan tanyakan apapun pada orang ini. Hahaha. 10.000 won terbang begitu saja. Jin Sejun berpikir, tadi donasi pertamaku sih, apa jawabannya terlalu samar? Jin Sejun berkata, kalau harus beri saran sih, paling bagus incar titik vital NPC itu. Mereka bakal jadi resah dan itu sangat mengacaukan kuda-kudanya.
Di saat itu, Jin Sejun berkata, cara mengalahkan Hathor adalah serang di satu titik, buat di lengah dan incar titik vitalnya, hindari serangan dengan lincah. Penontonnya sebelumnya memberikan 10.000 won mengetik. Akhirnya, 10.000 won sudah didonasikan. Aku bisa bernafas sekarang. Di saat itu, penonton tertawa, dan yang lain menangis. Jin Sejun yang melihatnya bertanya, selamat? Jin Sejun berpikir, kalau dipikir-pikir, banyak juga nickname yang belum pernah aku lihat. Kok bisa banyak sekali? Di saat dirinya melihat penonton, dirinya melihat 732 viewers yang sedang menonton. Jin Sejun berpikir, 327 orang? Lebih banyak dari yang aku duga. Aku kira paling banyak cuma 100 saja. Jin Sejun bertanya, oke, hari ini ngapain dulu? Di saat itu, Jin Sejun melihat sekitar. Big Hyun mengetik, tunjukkan pada kami cara lari seorang dinasti warrior. Big of Sorrow mengetik, kita bisa lihat adegan swordplay nih. Penonton yang marah mengetik, kenapa sih sosokan? Tahu apa kalian? Jin Sejun yang tertawa berkata, anak-anak muda akrab sekali ya. Tolong jangan bertengkar, oke? Penonton mengetik, mending lihat-lihat sekitarmu dulu. Kalau ada yang kau mau, bisa ambil permintaan dari assassin. Biar dapat uang dan pickpocket juga bisa. Cuma jalan-jalan di kota juga bisa kok. Seseorang yang berteriak berkata, cita rasa open world. Jin Sejun berpikir, opsinya banyak. Jin Sejun tersenyum berkata, kalau begitu, untuk sekarang, gimana kalau pemanasan dan pickpocketing dulu? Di keramaian kota, seorang pedagang berkata, murah, sangat murah. Seseorang berkata, kemari dan lihat barang-barang langka ini. Di saat itu, seorang anak berkata, Ma, mau beli ini. Seseorang yang mabuk berkata, minggir. Di saat dirinya menyenggol seseorang, dirinya tersentak. Orang mabuk itu berkata, hei, apa kau tidak punya mata? Perhatikan kamu, anak kecil tidak punya sopan santun. Saat dirinya mengatakan itu, orang itu telah bersembunyi. Di saat orang itu memasuki sebuah gang, dirinya mulai membuka jubahnya. Orang itu yang berbaju Jin Sejun berkata, aku mencoba melakukan dasar teknik maling. Dan ternyata semudah ini. Di saat itu dirinya mendapatkan 7.000 koin dan berhasil mencopet 3 kali berturut-turut. Penonton berkata, ini bukan stream dominasi martial arts, ini jelas-jelas stream maling. Penonton lain mengetik, apa-apaan streamer ini? Apa dia dari geng belakang atau semacamnya? Penonton lain mengetik, sepertinya dia berasal dari Mulim. Di saat itu Jin Sejun senang dengan hasilnya. Penonton yang kecewa mengetik, nah, tapi bagian terbaik dari mencuri itu dikejar para penjaga. Adegannya dibayangkan. Jin Sejun berkata, kalau begini, aku mungkin tidak akan kelaparan kemanapun aku pergi. Dari mencuri, dirinya mendapatkan 12.000 koin, ditambah 7.000 koin, ditambah 23.000 koin. Penonton mengetik, bro bahkan punya uang untuk membeli apartemen mewah. Di saat itu, seseorang berkata, hei kau. Jin Sejun yang mendengarnya mulai menoleh. Di saat itu, seseorang mulai mendatanginya. Di saat orang itu mendatanginya, dengan salah satu dari mereka yang meludah, Jin Sejun bertanya, aku? Orang itu berkata, benar, sepertinya kau melakukan hal yang menarik. Kau tahu kan, kau perlu izin kami untuk berbisnis di sini. Jin Sejun bertanya, bisnis? Ah, maksudmu ini? Orang itu berkata, benar, sepertinya kau dapat jackpot. Jadi seharusnya kau berbagi dengan kami. Jin Sejun yang mulai mengpaus berkata, macam apa yang membuat playernya terkena preman alih-alih penjaga saat mencopet? Penonton mengetik, tingkat kebebasan di sini gila, haha. Penonton mengetik, hajar sudah mereka, saatnya beraksi. Oh, apa akhirnya kita akan melihatnya? Di saat itu Jin Sejun yang mulai mengalihkan tangannya berkata, apa mereka bisa dibunuh? Salah satu penonton mengetik, tentu saja. Kau hanya perlu mengajar bos geng itu. Jika kau mengalahkan bos mereka, seluruh pasar akan bersih. Jin Sejun berkata, jadi, stream hari ini akan bersih-bersih pasar? Penonton bertanya, dia akan mengejar dismantler? Haha. Penonton lain bertanya, mencoba skillmu melawan dismantler? Itu sungguh menarik. Penonton lain mengetik, aku yakin dia bahkan tidak tahu apa itu dismantler. Mengingat sebelumnya Jin Sejun yang bertanya, apa itu Perry? Seseorang mengetik, oke, ini dia. Di sisi lain, seorang NPC berkata, dia tidak bisa pergi jauh, cari dia. Di saat penjaga telah menjaga mansion itu, seseorang tidak menggapai lampu lilin. Seorang pria berkata, Alpaca, yang merupakan veteran stream dengan rata-rata penonton 10.000, yang saat ini mencoba tentang membunuh tanpa senjata, berkata, sial, sepertinya aku akan tertangkap lagi. Ah, ayolah, sudut ini sulit sekali. Di saat itu, Alpaca tanpa sengaja menggeser lilin. Dan tetesan lilin itu mulai mengenai penjaga. Penjaga itu berkata, dasar Rama, ketemu. Alpaca yang panik berkata, brengsek, ketahuan.
Di saat itu, dirinya dibunuh. Dan game over. Beberapa saat kemudian, Alpaka berkata, "Phew, aku sudah tidak tahu berapa kali anggota geng itu menyerangku." Seorang penonton mengetik, 4 kali. Alpaka yang kesal berkata, "Makasih." Alpaka yang menunduk berkata, "Jika aku bisa mengalahkan Drake, area 4 selesai. Tapi ini sulit." Penonton bertanya, "Memang bisa diselesaikan?" Penonton lain mengetik, "Sepertinya tidak mungkin." Penonton mengetik, "Para ruler pada dasarnya tak terkalahkan." Ruler, istilah yang merujuk pada sindikat pemimpin yang mengelola distrik 4 Alteon dan para villain utama dalam game ini. Ruler dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Queen, Ratu. Yang kedua adalah Magic, Tower Master. Yang ketiga adalah Royalist, Leader. Dan yang terakhir, Boss Dismantler, Drake. Drake muncul secara acak di salah satu dari 10 tempat persembunyian. Jadi dia sangat sulit untuk ditemukan. Di saat itu, Alpaka memulai thread window. Dia membeli peta rahasia Dismantler. Seorang penonton bertanya, "Thread itu lagi?" Alpaka berkata, "Mari kita pastikan lokasi Drake dulu." Melihat peta, Alpaka berkata, "Kelompok Titer ya." Dia menyembunyikan diri di tempat yang menyebalkan lagi. Seorang penonton yang memberi gift sebanyak 10.000 won mengetik, "Kalau kelompok Titer, gunakan saja musuh, hahaha." Saat Alpaka melirik donasi itu, penonton mengetik, "Aku lihat seseorang berhasil menyelesaikannya dengan build musuh tanpa senjata." Penonton lain bertanya, "Kenapa kau berusaha sekeras ini?" Alpaka berkata, "Terima kasih atas donasi 10.000 wonnya. Apa maksudmu musuh? Kalian tahu kan, game ini tidak mengizinkan kita melakukan gameplay musuh?" Seorang penonton bertanya, "Kau tidak lihat papan komunitas?" Alpaka bertanya, "Papan komunitas?" Ah, seseorang sungguh melakukannya di forum. Jika orang itu berhasil melakukan musuh, sambil membayangkan dirinya yang mengupload, "Aku akan mengalahkan Drake dengan master di sisiku. Musuh, tantangan stream sepanjang malam." Alpaka berkata, "Aku akan terus streaming sampai aku menyelesaikan Drake musuh sembari melayani master sebagai guruku." Penonton yang berdonasi 10.000 won mengetik, "Apa kau bisa mempertanggungjawabkan ucapanmu?" Alpaka berkata, "Tentu saja. Karena itu sungguh mustahil. Donasi terus." Seorang penonton tertawa. Di saat itu, penonton lain mulai tertawa. Melihat komentar tawa itu, Alpaka kebingungan. Alpaka berpikir, "Tunggu, serius?" Alpaka berkata, "Ah ya, jika orang yang menyelesaikan itu sungguh pro, maka aku tidak akan melakukan stream sepanjang malam." Seorang penonton bertanya, "Takut?" Penonton mengetik, "Tenangkan dirimu, Alpaka." Bodoh, pengecut. Di saat itu, Alpaka berusaha mengalihkan pembicaraan. Di saat itu, seseorang berdonasi 10.000 won. Di saat Alpaka kebingungan, penonton mengetik, "Alpaka mati, haha." Di sisi lain, pipa telah digunakan di suatu tempat dan memecahkan kaca. Seseorang berkata, "Penyusup lantai bawah, kita harus menghentikannya." Di saat para preman terlihat mendekati Jin Sojun, Jin Sejun mulai tersenyum. Penonton yang sebelumnya berdonasi di Alpaka mengetik, "Sepertinya dia akan segera menyelesaikannya." 30 menit sebelum komen King of Fish, di saat Jin Sejun telah dikelilingi anggota Dismantler, penonton bertanya, "Kemana mereka membawanya?" Penonton mengetik, "Suasana di gang itu seram sekali." Jin Sejun berkata, "Ya, kita ikuti saja mereka untuk sekarang." Penonton mengetik, "Tapi Nameless bahkan tidak punya senjata. Bagaimana dia bisa bertarung?" Penonton mengetik, "Kau bahkan belum punya rep. Kau tidak bisa mendapatkan info apapun dari Drake." Penonton lain mengetik, "Kalau kau mau menemukan penyihir di sindikat, kau harus menyelesaikan subquest dulu." Jin Sejun yang kebingungan bertanya, "Apa sindikat mereka sudah dikalahkan?" Penonton mengetik, "Bro, kau sedang mencoba untuk menggulingkan seorang ruler. Apa kau pikir itu akan mudah?" Jin Sejun yang kebingungan bertanya, "Ruler apa?" Penonton tertawa. Penonton lain mengetik, "Stream kita. Kalian para pemula melihat ini?" Penonton lain mengetik, "Membuatku bernostalgia. Apa itu pairing?" Di saat seorang penonton berkata, "Sial." Penonton lain berkata, "Kau serius sekarang? Hahaha." Di saat itu, para penonton lain mulai tertawa. Seorang penonton mengetik, "Aku mau gila rasanya, hahaha." Di saat itu, Noe berdonasi 1.000 won. Penonton bertanya, "Kau bahkan tidak tahu apa itu ruler? Dan kau bilang mau mencarinya?" Ji Sejun berkata, "Aku bertanya pada kalian apa itu. Seseorang tolong jelaskan padaku." Penonton mengetik, "Apa yang kau harapkan dari orang yang bahkan tidak tahu arti pairing? Hahaha." Di saat itu, Jin Sejun berpikir, "Sebenarnya aku sudah mencari tahu strategi untuk menemukan trik tadi malam. Tapi, semua panduan tersebut membuat narasumber rentan terhadap pembalasan, sehingga memilih salah satunya bukanlah hal yang mudah." Di saat Jin Sejun yang berusaha mencari sesuatu, kebingungan, Jin Sejun yang terkejut berkata, "Kalau begitu, aku harus mengajar mereka habis-habisan dan membuat mereka tidak kepikiran untuk melakukan pembalasan, kan?"
Super simple. Anggota Dismantler berkata, "Hei, serahkan semua yang kau punya selama aku masih meminta baik-baik. Dan juga dompet yang kau curi sebelumnya." Penonton mengetik, "Aku sudah menduga ini, jadi aku tidak terkejut." Penonton mengetik, "Dia bertaruh 13-1. Ini sangat mudah. Yang benar saja, hahaha." Anggota Dismantler bertanya, "Apa kau tuli?" "Sudah aku bilang serahkan." Anggota Dismantler lain berkata, "Bos, kurasa orang ini sedang ketakutan. Mari kita bersikap lembut padanya, bos." Di saat Jin Sejun kesal, anggota Dismantler berkata, "Au, apa kami menakutimu? Berikan kami uangmu, dan kami akan memangsamu hidup-hidup." Penonton mengetik, "Dia terlihat sangat kesal sekarang." Jin Sejun bertanya, "Apa kalian tahu di mana Drake berada?" Anggota Dismantler yang kebingungan berkata, "Dia bos kami, tentu saja kami tahu." Jin Sejun bertanya, "Di mana dia?" Anggota Dismantler itu bertanya, "Apa kau sudah gila? Kenapa kami harus memberitahumu?" Jin Sejun yang mengeratkan tangannya berkata, "Begitu ya. Kalau begitu, mari kita mulai mengajar." Pukulan adalah bahasa universal yang terbaik. Anggota Dismantler yang bingung bertanya, "Apa yang dikata bocah tengil ini?" "Hei, beri dia pelajaran." Di saat itu, anak buahnya mulai mengajarnya. Jin Sejun yang berusaha diajar mulai melompat. Dan di saat dirinya melompat untuk menghindari serangannya, Jin Sejun mendarat tepat di belakang salah satu dari mereka. Anak buah dari orang itu berkata, "Dasar bocah sialan." Di saat dirinya mulai menyerang, Jin Sejun menghindarinya. Dan setelahnya memegang tangan orang itu dan membanting orang itu. Di saat orang itu mulai kesakitan, Jin Sejun terlihat memegang belati anggota itu yang terjatuh. Seorang anggota Dismantler berkata, "Bajingan kau." Di saat dirinya menyerang, Jin Sejun berhasil menangkisnya. Dan di saat itu, orang itu terkena peri. Jin Sejun yang menyadari hal itu tersentak. Dan setelahnya mulai menyerang lehernya. Dan membuatnya mulai tumbang seketika. Dan seketika itu juga, dua orang telah dikalahkan. Penonton tertawa. Penonton lain mengetik, "Melakukan musuhan terlihat sangat seru." Penonton mengetik, "Pada semuanya yang sedang menghalu, haruskah aku mencoba hal ini juga? Teruslah bermimpi, hahaha." Anggota Dismantler itu berkata, "Sialan." Di saat itu, Jin Sejun berada di belakangnya. Jin Sejun bertanya, "Di mana Drake?" Anggota Dismantler itu berkata, "Mana mungkin aku memberitahumu." Di saat itu, Jin Sejun mulai menyerang. Dan hanya dengan melihat dirinya yang diserang, orang itu mulai gemetar. Jin Sejun berkata, "Drake, di mana?" Di saat itu, anggota Dismantler Drake gugup. Penonton mengetik, "Bro, dia ketakutan. Dia tidak bisa bicara, hahaha." Jin Sejun berkata, "Jawab aku." Penonton mengetik, "Apa ini cara baru untuk menyiksa? Gila, hahaha." Jin Sejun terlihat mulai menyerang, dan menyerang lagi. Di saat dirinya mulai menyerang dan keras, anggota itu berkata, "1. Jalan ke 13. Titor paling besar." Di saat itu, Jin Sejun mulai ke belakang. Penonton bertanya, "Apa ini bahkan masuk akal?" Penonton yang tertawa mengetik, "Dia iblis." Penonton mengetik, "Ada apa dengan IQ-nya tadi? Menemukan rute baru seperti itu?" Penonton yang berdonasi 1000 won mengetik, "Thor, kau bekerja sangat keras untuk menghentikan monster seperti itu." Penonton mengetik, "Mengevaluasi Thor, hahaha." Penonton mengetik, "Dia mati saat sedang bekerja." Di saat itu, Jin Sejun mengalihkan pandangannya. Jin Sejun yang memutar belati berkata, "Omong-omong, dagger ini terlihat pendek. Ini sangat tidak nyaman. Apakah ada sesuatu yang lebih baik di sini?" Saat melihat sesuatu, Jin Sejun berkata, "Itu terlihat bagus." Beberapa saat setelahnya, di saat dirinya memecahkan kaca dan anggota Dismantler terlihat menyerang, Jin Sejun terlihat mulai melaju. Dan setelahnya mulai menyerang satu persatu anggota Dismantler. Saat Jin Sejun menghadap ke belakang, anggota Dismantler yang diserang terlihat tumbang. Dan setelahnya Jin Sejun mulai mengayunkan pipanya. Jin Sejun berkata, "Pengembangnya benar-benar berlebihan. Memaksa 30 orang masuk ke dalam teater sebesar ini dan menyuruhku untuk membunuh mereka?" Penonton bertanya, "Lihat dulu siapa yang bilang." Di saat itu, seseorang yang tertawa berkata, "Tidak buruk." Di saat itu, serangan telah dilontarkan padanya. Dagger telah dilemparkan padanya. Dan seketika dihindari oleh Jin Sejun. Di saat Jin Sejun menghindari itu, dagger itu menancap ke tembok. Melihatnya, Jin Sejun tersentak. Dagger terlihat diarahkan padanya dalam jumlah yang lebih banyak. Sesaat setelah Jin Sejun diserang, Jin Sejun terlihat mulai fokus. Jin Sejun terlihat mulai memegang pipanya dengan erat. Dan di saat pisau terlihat banyak diterbang ke arahnya, Jin Sejun mulai menangkisnya satu persatu. Penonton bertanya, "Apa kamu serius memperi itu lagi tanpa menghindari?" Penonton lain mengetik, "Kecepatan reaksinya tingkat dewa." Di saat itu, orang yang melempar pisau berkata, "Lumayan juga." Tapi, di saat itu, orang itu tersenyum. Orang itu yang bernama Drake
yang merupakan Dissembler Boss bertanya, "Apa kau bisa memperi yang ini juga?" Di saat itu, Drake mulai melakukan sesuatu. Pisau-pisau yang dilempar terlihat lebih banyak. Penonton mengerti. Itu terlalu banyak. Di saat itu, Jin Sejun menatap tajam terhadap pisau-pisau yang dilempar. Dan sesaat setelahnya, dirinya mulai memutar pipa dan membelokkan arah pisau dengan pipanya. Di saat pisau-pisau terlihat terjatuh dan mulai menancap lantai. Di saat itu, Jin Sejun membalikkan pisaunya pada Drake yang membuat pipinya terluka. Penonton mengetik, "Gila." Penonton lain mengetik, "Dia bukan memperi serangannya datang dengan baik." Di saat itu, Jin Sejun tersenyum. Penonton bertanya, "Memangnya apa yang gak bisa dia peri?" Penonton mengetik, "Penonton." Yang lain mengetik, "Setuju." Di saat itu, Drake bertanya, "Lumayan juga. Siapa namamu?" Jin Sejun menjawab, "Nameless." Penonton mengetik, "Mereka biasanya gak nanya nama. Kayaknya mereka cukup panik, haha." Drake berkata, "Nama yang bagus, yang kuat pantas dihormati." Jadi, di saat itu terlihat pisau yang dirantai. Di saat itu, Drake yang menggunakan pisau yang dirantai pada goloknya berkata, "Aku akan melawanmu dengan serius." Di saat dirinya melemparkan pisau yang dirantai, Jin Sejun mulai menangisnya dan membalikkan pisau itu. Di saat dirinya menaiki satu pisau, pisau lain terlihat mulai berada di belakangnya. Di saat pisau itu mulai menyerangnya, Jin Sejun dengan keahliannya mulai menepisnya. Dia menepisnya menggunakan kakinya dan membuat pisau itu mulai terjatuh. Jin Sejun yang mulai mundur berpikir, saat dia hanya melempar belati, kupikir dia lebih mudah daripada Hathor. Oh, jadi senjata itulah yang membuat semua orang gagal menyelesaikannya. Di saat itu, Drake membalikkan belatinya. Jin Sejun berkata, "Mereka bilang ini game assassination, tapi mereka menaruh banyak upaya ke dalam pertarungannya." Penonton mengetik, "Mungkin para developer gamenya sebenarnya mendorong gaya permainan musuh, haha." Penonton lain mengetik, "Dari awal, pertarungan merupakan elemen penting dalam Dawn of the Assassination." Drake bertanya, "Apa kau tidak mau maju? Kalau begitu, aku yang akan maju duluan." Di saat Drake mulai menyerang, Jin Sejun mulai menangisnya. Dan di saat dirinya mulai menagih serangan itu dengan pipanya, Drake terlihat mulai menyerang dari titik buta. Di saat dirinya diserang, Jin Sejun dengan cepat menghindarinya. Di saat Drake memojokkannya, Jin Sejun berusaha menahannya. Penonton mengetik, "Dia cuma memblokir seharian. Sepertinya, bahkan Nemesis juga gak bisa menangani Drake." Penonton lain mengetik, "Combo itu mustahil dikalahkan dari awal." Jin Sejun yang tersentak berpikir, ini pasti lebih sulit daripada melawan 13 orang. Tapi, dirinya mulai menggunakan kemampuan yang bernama Dosangyeomnim, yang berarti gunung pedang dan hutan bila. Sebuah gunung dan hutan tersebut dari pedang, tempat yang sangat keras, tempat yang penuh dengan segala macam penderitaan. Aku tahu di mana jalannya. Jin Sejun yang mulai melaju berpikir, dia menghalangiku. Drake bertanya, "Kau langsung maju?" Drake yang mulai menyerang bertanya, "Kau pikir aku akan membiarkanmu lewat begitu saja?" Di saat dirinya mulai menyerang, Jin Sejun telah memperinya. Di saat Drake terlihat kesusahan bergerak karena perinya, Jin Sejun yang menatap tajam berpikir, peri adalah instan game melawan para mob. Tapi melawan bos seperti Drake itu hanya mengulur cukup waktu untuk satu serangan. Di saat itu Drake mulai menyerang. Jin Sejun berpikir, melakukan peri melawan Drake sulit dilakukan karena rantai-rantai itu. Tapi itu tidak berlaku bagiku. Jin Sejun tersenyum. Jin Sejun yang mulai memegang erat pipanya berkata, "Karena aku hanya perlu menyerang dengan tepat." Di saat itu, Jin Sejun menutup matanya. Jin Sejun berpikir, "Stench yang kulakukan puluhan ribu kali menajamkan pedangku." Di saat itu, Jin Sejun mulai menggunakan kuda-kuda. Jin Sejun yang mulai menggerakkan pipanya berpikir, tanamkan kaki, pindah kekuatan dari tubuh bagian bawah ke yang kokoh. Upper Stench, Upper Stench. Di saat itu, dirinya mulai menggunakan gerakan yang sama seperti gerakannya di kehidupannya sebelumnya. Jin Sejun dengan fokus penuhnya mulai menyerang. Jin Sejun yang mulai menyerang kepala berkata, "Kepala." Di saat itu, serangan itu sangat keras hingga membuat Drake terjatuh. Penonton yang kebingungan bertanya, "Apa barusan?" Penonton mengetik, "Kepala Drake hancur." Penonton lain mengetik, "Itu benar kelihatan gampang." Penonton mengetik, "Fakta, kalau ada sesuatu yang kelihatan gampang banget pas seseorang ngelakuinnya, dia mungkin seorang pro sejati." Jin Sejun berpikir, karena ini adalah virtual reality dan tubuhnya berbeda, aku tidak yakin. Tapi itu sama sekali tidak masalah. Karena bagi Jin Sejun, penempatan kaki, putaran tubuh bagian atas, bahkan lintasan lengan, setiap saat disesuaikan dengan postur yang optimal. Aku merasa bisa melakukannya, meski dengan tubuh yang berbeda. Di saat itu, rantai mulai bergerak. Jin Sejun yang menyadari hal itu tersentak. Drake mulai kembali menyerangnya, yang dihindari oleh Jin Sejun. Drake yang marah berkata, "Keparat kau,
Saat menyerang, dia berkata, "Mati!" Di saat itu, Jin Sejun yang menghindarinya terlihat mulai menerjang. Dengan kekuatan penuh, dirinya berusaha membalikkan serangan. Dan dengan serangan penuhnya, dirinya mulai melontar ke bilah itu kembali ke Drake. Seorang penonton mengetik, "Gak bakal berhasil 2 kali, ha." Jin Sejun yang mulai berlari berpikir, "Ini menyenangkan. Momen mengaitkan senjataku seperti ini adalah satu-satunya bukti dari kehidupan masa laluku." Jin Sejun yang mulai menyerang tersenyum. Di saat itu, mereka berdua mulai beradu serang. Kedua golok yang dipegang Drake mulai terjatuh. Di saat Drake terlihat sekarat, Jin Sejun mulai mengangkat pipanya. Dan setelahnya mulai menyerang dan sangat keras. Dan sesaat setelah menyerangnya, HP Drake telah habis. Dan setelahnya, sistem tertulis, "Clear. December Boss Drake telah dikalahkan. Hadiah, Fragment of Order 1/4. Di saat itu, Joa mengetik, "Nameless adalah dewa. Ibu, aku melihat World First Clear lagi." Di saat itu, Joa yang memberikan 100.000 won mengetik, "Ini adalah harapan musuh." Jin Sejun berkata, "Terima kasih atas donasi 100.000 wonnya, Joseon Assassin." Melihat penontonnya yang meningkat menjadi 447, Jin Sejun merasa bingung. Jin Sejun berpikir, "Sejak kapan penontonku sebanyak ini?" Masih di White Lotus Drop, Jin Sejun berpikir, "Bahkan jumlahnya lebih tinggi daripada pengikutku." Di saat itu, Jin Sejun menatap layar dengan tatapan kosong. Dan setelahnya, dirinya mulai merasa malu. Dirinya berpikir, Kim Tae-wo memberitahuku untuk tidak terlalu terpaku pada jumlah penonton. Tapi, Kim Tae-wo berkata, "Meski awalnya kau hanya punya 1 penonton, kau harus berusaha keras. Lalu jika tiba-tiba streamingmu ramai, jangan sombong. Apa kau dengar? Nasihat ini dicampur dengan darah, keringat, dan air mata hiungmu." Jin Sejun berpikir, "Aku tidak bisa menahan rasa senangku." Di saat itu, Jin Sejun berusaha mengendalikan emosinya. Jin Sejun yang dalam hati senang bertanya, "Ngomong-ngomong, apa ini juga rekor terbaik di dunia?" Di saat itu, seorang penonton terdiam. Penonton mengetik, "Apa ini caranya memverifikasi skillnya yang gila?" Penonton lain mengetik, "Dia langsung bermain di level yang berbeda, haha." Di saat itu, seorang penonton berdurasi 10.000. Dia mengetik, "Apa yang lebih mengejutkan adalah dia mengajarnya dengan pipa, haha." Melihat pipanya, seorang penonton mengetik, "Pipa killer, haha." Penonton bertanya, "Apa yang akan kita lakukan jika tidak ada buff peningkatan damage?" Penonton mengetik, "Memangnya apa lagi? Kau masih bisa menangkapnya. Itu yang lebih menakutkan." Jin Sejun berkata, "Spoon Killer, terima kasih atas donasi 10.000 wonnya. Tapi aku punya pertanyaan. Para penjaga, kenapa tidak datang?" Di saat itu, seorang penonton terdiam. Penonton mengetik, "Para penjaga di dunia ini seperti polisi ke webtoon. Mereka tidak pernah muncul selama misi." Di saat seorang penjaga takut, penjaga lain berkata, "Assassin itu menakutkan." Penonton mengetik, "Tapi mereka muncul saat aku mencopet." Di saat itu, penjaga berkata, "Ayo tangkap dia." Dan orang tersebut yang berlari berkata, "Selamatkan aku." Jin Sejun yang memahaminya berkata, "Jadi begitu. Saatnya keluar." Beberapa saat setelahnya, di luar, di saat Jin Sejun telah mulai berjalan-jalan di kota, seseorang mulai menyebut namanya, Nameless. Orang itu tidak menggunakan jubah dan berada tepat di hadapan Jin Sejun. Saat Jin Sejun bertanya, "Siapa?" Orang itu yang merupakan Christina berkata, "Kau mengurus Drake?" Penonton mengetik, "Christina." Penonton lain mengetik, "Cantiknya." Christina yang memberikannya koin berkata, "Berkatmu, kita telah lolos dari penindaian selangkah lebih jauh. Terima kasih. Ini hadiahmu." Di saat itu, Jin Sejun mendapatkan uang dan reputasinya meningkat. Jin Sejun yang mulai mempause berkata, "Aku tidak mengambil kuasa untuk menangkap Drake, tapi aku masih mendapatkan hadiah." Penonton mengetik, "Aku sedang mengagumi wajah Christina. Apa yang terjadi?" Penonton lain mengetik, "Yap, mereka memberi hadiah bahkan tanpa permintaan." Jin Sejun berkata, "Aku bahkan tidak tahu tempat untuk menghabiskan uang." Penonton mengetik, "Banyak pipa di jalanan. Jadi kenapa aku membutuhkan uang? Hahaha." Membaikan trik yang berkata, "Jika kau tidak tertarik dengan uang, kenapa kau membunuhku?" Penonton mengetik, "Bahkan trik mungkin agak bingung." Christina bertanya, "Kemana tujuan kita selanjutnya?" Jin Sejun yang mengantongi koin berkata, "Apa aku harus memberitahumu?" Christina berkata, Benar. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi, Nameless." Di saat itu, Christina mulai berjalan pergi. Jin Sejun yang berbalik berkata, "Jadi, apa ini bisa disebut pembunuhan berhasil?" Di saat penonton kebingungan, penonton lain mengetik, "Aku tidak pernah setuju menyebut ini pembunuhan." Penonton bertanya, "Apa kau bahkan mengerti apa itu pembunuhan?" Penonton mengetik, "Hahaha, Five tidak tahu malunya itu malah jadi daya tariknya."
Shin Se-jun berpikir, apa sekarang boleh merayakan kemenangan? Shin Se-jun berkata, aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku akan merayakannya. Seorang penonton mengetik, tunggu. Di saat seorang penonton mengetik, tunggu, kenapa break semudah ini? Ayo bermain sebentar lagi. Shin Se-jun terlihat tidak peduli. Saat Shin Se-jun berkata, sampai jumpa, para penonton terlihat sedih dan kecewa. Di saat Shin Se-jun mengucapkan hal itu, Shin Se-jun mulai log out dari game itu. Dan setelahnya mulai membuka matanya. Shin Se-jun yang keluar dari tabung mulai meregang ke tubuhnya. Saat Shin Se-jun kebingungan, Kim Tae-ho terlihat memikirkan sesuatu saat melihat ponselnya. Saat Kim Tae-ho diam, Shin Se-jun berkata, hei, kenapa kau begitu? Apa yang kau lakukan di kamar orang lain? Nyantai? Kim Tae-ho berkata, aku libur hari ini, jadi aku menonton streammu, asik. Shin Se-jun yang marah bertanya, terus, kenapa kau menontonnya di kamarku? Pergi dari kasurku. Kim Tae-ho berkata, kamarku, kamarmu, kamarmu, kamarku. Kenapa kau sangat perhitungan? Di saat itu, panel mulai menunjukkan penyesuaian tayangan. Shin Se-jun berkata, bagaimana streamku? Pendapatmu? Kim Tae-ho yang tergeletak berkata, untuk penonton pada 40, suasananya cukup panas. Shin Se-jun yang merebut ponselnya berkata, aku pinjam. Kim Tae-ho berkata, HP-ku. Saat Shin Se-jun mulai mengklik streamingannya sendiri, di saat itu Shin Se-jun bertanya, di mana trik? Penonton mengetik, nah dia masih terkejut karena grogi saat ini. Di saat itu Shin Se-jun mulai menyiksanya. Penonton yang berkomentar bertanya, siapa pria itu? Nameless? Mulai sekarang, siapa yang mencurigai Nameless adalah musuhku. Penonton mengetik, mereka menyuruh kami untuk memverifikasi skill memalukan Ethor. Jadi, trik juga memalukan? Masalah? Penonton mengetik, aku belum pernah melihatnya. Penonton lain mengetik, aku pernah beta tes dan mencapai ending, tapi belum pernah melihat item itu. Penonton bertanya, apa? Di saat orang itu membalas, bukannya kau akan mendapatkan setelah mengalahkan Drake? Penonton itu menjawab, tidak. Kau tidak bisa mendapatkan itu, hanya dia mengalahkan Drake. Penonton bertanya, jadi itu bisa didapatkan jika mengalahkannya dalam mode musuh? Penonton mengetik, aku sangat penasaran. Shin Se-jun yang melihatnya berpikir, sepertinya masih tidak ada info tentang Fragment of Order. Hanya didapatkan dalam mode musuh? Untuk apa item ini? Di saat seseorang membuat forum berjudul, berhenti membicarakan privat stream dasar hama, seorang penonton mengetik, jika kau sangat antusias dengan lulusan internalmu sendiri, aku dukung itu. Di saat Shin Se-jun merasa bingung, Kim Tae-ho berkata, umumnya, saya kau semakin populer. Kau juga akan mendapatkan hater juga. Kim Tae-ho bertanya, kau suka atensi kan? Di saat itu Shin Se-jun menatap tajam. Shin Se-jun yang mengembalikan ponselnya bertanya, apa yang akan kau lakukan saat ini terjadi? Kim Tae-ho berkata, apa maksudmu itu? Kita punya 400 penonton. Komunitas punya lebih dari 10.000 penonton. Shin Se-jun berpikir, jadi dia menyuruhku untuk semakin terkenal. Tapi bagaimana? Di saat itu Shin Se-jun melemparkan ponselnya. Forum terlihat membicarakan tentang apakah gemetar karena remblong. Tolong tongkat kakimu. Seorang penonton mengetik, kenapa kau memberi banyak arti pada musuh? Penonton mengetik, perlu tidak skip wakil. Mereka hanya tidak butuh itu. Penonton mengetik, kenapa videonya malah jadi legenda? Penonton mengetik, apa-apa judul pas ini? Terserah deh. Shin Se-jun bertanya, apakah? Di saat itu di ponselnya mulai gemetar. Di saat itu video repost berjudul kata-kata terakhir dari mendiang tokoh legendaris. Alpaka berkata, aku akan terus berjuang sampai aku mengalahkan Drake di mode musuh. Aku menghormati masterku. Melihatnya, Shin Se-jun tersenyum. Apakah melanjutkan? Apa kata-katamu bisa dipertanggungjawabkan? Tentu saja, aku bersumpah. Di saat itu, Shin Se-jun memanggil Tae-ho. Shin Se-jun bertanya, kau tahu streamer bernama Alpaka? Kim Tae-ho berkata, tahu, kami pernah collab beberapa kali. Kenapa? Shin Se-jun berkata, aku punya permintaan. Di sisi lain, di dalam permainan, di saat Alpaka game over, Alpaka terlihat kesal. Apakah yang mulai duduk bertanya, sudah berapa kali gagal ini? Seorang penonton mengetik, 13. Di saat Alpaka marah, penonton mengetik, hahaha, kau sangat kesusahan, hahaha, menyerah saja melakukan tantangan tanpa senjata itu. Alpaka berpikir, dasar kejam, aku seharusnya membunuh Drake menggunakan reputasi yang aku dapatkan dari pembunuh NPC lain. Di saat penonton menertawainya, Alpaka tersentak. Di saat itu, Big Bang, maskot lobby, telah muncul karena fans memberikan hadiah. Di saat Alpaka yang mulai mendekatinya berkata, Big Bang. Saat Alpaka berkata, semuanya, Big Bang datang untuk menyemangati. Di saat itu, Big Bang mulai meludahinya. Yang buat Alpaka tersentak. Penontonnya tertawa mengetik, Big Bang datang. Di saat itu, penonton mengejeknya. Saat Big Bang mulai pergi, Alpaka berpikir, aku masih belum bisa terbiasa dengan ini. Tak peduli berapa kali aku melihatnya. Saat para penonton menertawainya, Alpaka bertanya,
Mau bermain di sini? Di saat itu, seseorang mendonasikan 10 ribuan. Penonton itu mengerti. Jika aku berhasil, aku akan menghormati orang itu sebagai monsterku. Belajar darinya, dan terus berusaha sampai aku mengalahkan Drake dalam mode musuh. Alpaka yang melihatnya bertanya, apa? Seseorang berhasil melakukannya? Kalian bercanda kan? Di saat dirinya mulai mengklik, Drake musuh Tittley. Lihat ini. Alpaka berkata, wow, serius? Apa kalian harus bertindak sejauh ini untuk menipuku? Sudah kubilang itu tidak akan berhasil. Saat dirinya mulai mengklik video. First clear, nameless Drake musuh. Alpaka berpikir, apa? Dia sungguh mengalahkannya? Siapa orang ini? Melihat judul First Clear yang bernama Nameless, Alpaka mengetahui kalau namanya adalah Nameless. Di saat itu, pesan terkirim yang membuat Alpaka tersentak. Alpaka yang marah berkata, brengsek, pesan ini mengagetkanku. Apalagi sekarang. Melihat pesannya, Alpaka terkejut sekaligus tersentak. Kim Taeho mengetik, halo Alpaka, namaku Jin Sejun. Aku seorang sosmed atas nama Nameless. Aku tahu ini tidak sopan karena menghubungi melalui akun temanku. Tapi, apa kau punya waktu untuk kita bicara sebentar? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.